Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-193. Nah, pada episode spesial part ke-192 sebelumnya itu, akhirnya Boruto kembali ke garis waktu berkat kematian Kawaki. Karena hal tersebut, Boruto bisa berkumpul dengan keluarganya kembali. Namun ketika Boruto menanyakan tentang Kawaki ke Sarada, dia malah tidak mengenalnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Aoki Hitomi wa izure kisama kara subete o ubai zaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Boruto yang melihat ke arah langit-langit rumah. Tak lama setelah itu Boruto berkata dalam hati, apakah ini mimpi? Setelah berpikir cukup lama, Boruto pun akhirnya ingat dengan Kawaki. Di sana Boruto melihat Kawaki yang tertimpa kubus di waktu itu. Karena penasaran, Boruto berkata, "Oh ya Sarada, bagaimana dengan keadaan Kawaki?" Mendengar hal tersebut, Sarada pun heran dan membalas, "Kawaki? Siapa itu Kawaki? Apa dia teman barumu?" Mendengar perkataan Sarada, Boruto pun sangat terkejut. Dengan raut wajah masih tidak percaya, Boruto berkata kembali, "Kau bercanda kan Sarada? Tidak mungkin kau tidak mengenal Kawaki. Dia itu adalah saudaraku." Mendengar jawaban Boruto, Sarada semakin heran dan membalas, "Bukankah saudaramu cuma satu, yaitu Himawari?" Sudah, sepertinya kau masih mengigau karena panas yang sangat tinggi. Tidur dan istirahat yang cukup. Jika kau butuh sesuatu, panggil saja aku. Aku akan mengurus Saruto dan mulai memasak. Setelah mengatakan hal tersebut, Sarada menghampiri Saruto dan langsung menggendongnya ke dapur. Sementara itu, Boruto pun hanya terdiam dan mulai menutup matanya. Tak lama setelah itu, adegan pun beralih setelah 2 hari. Terlihat Boruto akhirnya sudah sembuh dan sekarang sedang makan siang bersama Sarada. Melihat Boruto yang merenung dan tidak fokus makan, Sarada yang heran berkata, "Ada apa Boruto? Kau masih memikirkan orang yang bernama Kawaki?" Boruto membalas, "Tidak juga. Aku hanya... sebentar. Aku juga tidak tahu kenapa. Rasanya ada hal yang tidak bisa kujelaskan." Mendengar jawaban Boruto, Sarada berkata, "Baiklah, kalau begitu kita akan keluar dan menanyakan tentang Kawaki kepada yang lainnya. Siapa tahu mereka mempunyai informasi." Mendengar hal tersebut, Boruto pun akhirnya sedikit tersenyum. Adegan pun beralih ke Boruto yang mengendong Saruto dan berjalan bersama Sarada. Terlihat mereka sedang menuju ke suatu tempat untuk menanyakan soal Kawaki. Ketika terus berjalan, Boruto pun melihat ke samping dan melihat bayangan Kawaki yang seolah-olah mengikuti Boruto. Namun itu hanyalah imajinasi dan kenangan darinya. Setelah lama berjalan, mereka pun tidak sengaja bertemu dengan tim 10. Melihat mereka, Sarada berkata, "Hei kalian, sudah lama kita tidak bertemu." Melihat ada Sarada, si Kade berkata, "Nyonya Hokage ke-8. Sarada membalas, "Panggil saja aku Sarada. Jangan anggap aku seperti orang asing." Di sisi lain, Jojo berkata, "Tumben sekali kau berjalan di sekitar desa Sarada. Ada apa?" Sebelum menyelesaikan perkataannya, Jojo pun tidak sengaja melirik ke arah Saruto yang digendong oleh Boruto. Tanpa basa-basi, Jojo mendekati Sarada sambil berkata, "Tunggu, apa itu putra kalian? Dia manis sekali. Apa aku boleh mengendongnya?" Boruto membalas, "Tentu." Terlihat Boruto memberikan Saruto kepada Jojo. Sementara Jojo sedang sibuk bersama Saruto, si Kade berkata, "Ada apa Sarada? Apa ada masalah?" Sarada membalas, "Sebenarnya kami mencari orang yang bernama Kawaki. Selama Boruto demam, dia terus menyebutkan nama orang itu. Sebagai teman dan sahabat Boruto, pasti kalian tahu sesuatu kan?" Mendengar hal tersebut, si Kade terdiam sejenak dan membalas, "Kawaki? Kawaki ya? Duh, sepertinya aku juga pertama kali mendengar nama itu." Sambil menoleh ke belakang, si Kade berkata kembali, "Hei Nojin, apa kau tahu sesuatu tentang Kawaki?"
Inoji membalas, "Kawaki, maaf. Aku juga tidak tahu tentang orang itu." Setelah mendengar jawaban mereka semua, Boruto berkata, "Bagaimana dengan Paman Sengoji? Dia adalah anggota Kara." Mendengar perkataan Boruto, semua orang pun terkejut. Terlihat semua orang mulai menatap ke arah Boruto. Dengan raut wajah bingung, Boruto berkata, "Kenapa kalian malah menatapku?" Sarada membalas, "Boruto, apakah lupa bahwa Paman Koji sudah lama mati? Kita sudah mengunjungi pemakamannya akhir-akhir ini." Mendengar hal tersebut, Boruto pun terkejut dan berkata dalam hati, "Mereka tahu dengan Paman Koji. Tapi, kenapa dengan Kawaki mereka sama sekali tidak ingat apa yang sebenarnya terjadi?" Di sisi lain, Chocho memberikan Saruto kepada Sarada. Setelah semuanya selesai, Sarada berkata, "Sepertinya kau harus cukup istirahat, Boruto. Baiklah, kami harus pergi dulu. Kami mau ke toko daging panggang. Apa kalian mau bergabung?" Sarada membalas, "Tidak perlu. Lanjutkan kegiatan kalian." Terlihat tim 10 langsung meninggalkan mereka. Adegan pun beralih ke Sarada yang memegang tangan Boruto sambil berkata, "Ayo Boruto, jangan menyerah. Pasti kau akan menemukan sesuatu. Kita akan menemui Mizuki." Adegan pun beralih ke Mizuki yang sedang membantu seorang lansia yang hendak kembali ke rumahnya. Setelah orang itu sampai ke rumahnya dengan selamat, Mizuki langsung meninggalkannya dan pergi lagi. Namun Mizuki bertemu dengan Boruto dan Sarada. Mizuki berkata, "Boruto." Boruto membalas, "Sudah lama tidak berjumpa, Mizuki." Mizuki kembali berkata, "Boruto, kau sudah sembuh?" Sarada membalas, "Ya, dia sudah sembuh. Dan ada satu hal yang ingin kami tanyakan padamu, Mizuki. Apa kau mengenal orang yang bernama Kawaki?" Mendengar hal tersebut, Mizuki pun heran dan membalas, "Kawaki? Siapa orang itu? Aku baru mendengar namanya." Setelah berusaha dan tidak ada hasil, Boruto pun tampak pasrah dan berkata, "Begitu ya? Maaf mengganggu waktumu." Ketika Boruto membalikkan badan, Mizuki berkata, "Tunggu Boruto. Jika kau punya masalah, tolong ceritakan pada kami. Jangan pendam semuanya sendiri. Jika kau tidak sanggup, minta tolonglah pada teman-temanmu. Bukankah itu yang selalu kau katakan padaku?" Mendengar jawaban Mizuki, Boruto pun terkejut. Adegan pun beralih ke Boruto, Sarada, dan Mizuki yang sedang duduk di dalam toko minuman. Sambil mengelus kepala Saruto, Boruto berkata, "Kawaki adalah orang Asia yang datang ke desa Konoha. Kita membawanya dan menyerahkannya kepada ayahku. Dia juga memiliki skill karma sepertiku. Seiring berjalannya waktu, kami pun akhirnya berteman baik karena memiliki satu tujuan. Dan aku sudah menganggapnya seperti saudaraku sendiri. Namun, ketika kami dewasa, ada sebuah bencana dahsyat yang menghancurkan seluruh manusia. Wabah dan meteorit yang sangat banyak. Di sana aku kehilangan Sarada dan juga Saruto. Karena itu aku bersama Momoshiki pergi ke garis waktu yang lain untuk memperbaiki takdirku. Yang ternyata cara memperbaiki takdirku adalah dengan menghabisi Kawaki." Mendengar hal tersebut, mereka pun terkejut. Boruto melanjutkan perkataannya, "Karena hatiku yang bimbang dan tidak sanggup untuk membunuhnya, Kawaki malah mengorbankan dirinya dengan membuatnya tertimpa kubus besar miliknya sendiri. Dan setelah itu akhirnya aku kembali ke garis waktu ini dengan keluarga yang utuh. Dan saat pertama kali bangun, aku ternyata sedang demam dan Sarada yang merawatku." Setelah mendengar semua cerita Boruto, Mizuki pun terdiam sejenak dan membalas, "Begitu ya? Setelah kau ceritakan, sepertinya aku mengingat ingatannya sama samar. Tapi aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas." Dengan raut wajah yang sedih, Boruto membalas, "Setelah kejadian itu, semua orang tidak mengingat Kawaki selain diriku. Apa ini adalah efek dari perbaikan takdirku?" Mendengar hal tersebut, Sarada juga ikut sedih melihat penderitaan Boruto. Namun Sarada mencoba menghibur Boruto dengan berkata, "Tapi ini bukan salahmu, Boruto. Kawaki mengorbankan dirinya untuk kebahagiaanmu. Dia memilih tindakan itu tanpa paksaan dari siapapun. Bukankah kalian adalah saudara yang saling mendukung? Jika kau terus bersedih, mungkin dia akan mentertawakanmu di dalam sana." Mendengar perkataan Sarada, Boruto pun tersenyum.
Tak lama setelah itu Naruto dan Sasuke datang ke toko minuman tersebut. Melihat ada mereka, Boruto berkata, "Ayah dan guru Sasuke." Melihat ada Boruto, Naruto membalas, "Rupanya kalian ada di sini." Adegan pun beralih ke mereka yang duduk di satu meja yang sama. Terlihat Naruto sedang menggendong Saruto dan tertawa. Begitu juga dengan yang lainnya. Ketika mereka bersenang-senang, Boruto tampak tersenyum. Namun Boruto tiba-tiba berdiri dan berkata, "Aku akan pergi mencari udara segar sebentar. Kalian tetap di sana. Tidak perlu mengkhawatirkanku." Terlihat Boruto langsung meninggalkan tempat itu dan berjalan ke arah yang lain. Melihat sikap Boruto, semua orang pun terdiam. Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang berdiri di patung Hokage ke-7. Terlihat Boruto sedang melihat pemandangan desa dari atas patung. Setelah cukup lama memandangi desa, tiba-tiba air mata mengalir dari wajah Boruto. Akhirnya Boruto melepaskan emosinya yang selama ini dia pendam. Terlihat Boruto terus menangis tanpa henti. Ketika Boruto terus menangis, tiba-tiba Momoshiki berkata, "Sepertinya di sini sudah hujan ya." Mendengar hal tersebut, Boruto pun hapus air matanya dan menoleh ke arah Momoshiki. Boruto berkata, "Momoshiki ya, tolong jangan ganggu aku." Momoshiki membalas, "Ada hal yang ingin aku sampaikan. Ini tentang Otsutsuki." Mendengar hal tersebut, Boruto pun sangat terkejut. Adegan pun beralih ke kawasan kumuh di suatu desa. Terlihat ada 3 orang berjubah putih yang sedang berkeliling desa. Ketika melihat ada orang yang sakit, salah satu orang berjubah itu mendekati dia. Setelah sampai, orang berjubah itu berkata, "Sepertinya kau sangat lapar ya. Daripada kau terus menderita, bagaimana kalau aku hilang penderitaanmu itu?" Orang itu membalas, "Apa kau akan memberikanku makanan?" Tiba-tiba orang berjubah itu memegang kepala orang itu sambil berkata, "Matilah dan beri aku segala pengetahuan yang kau miliki." Terlihat orang berjubah itu mulai menggunakan cakra dan menyeret seluruh pengetahuan yang dimiliki orang tersebut. Lalu orang itu pun tewas. Setelah selesai, orang berjubah itu berkata, "Jadi ini pengetahuan manusia. Sungguh menarik. Ayo, kita butuh lebih banyak informasi." Terlihat mereka mulai berjalan dan tiba-tiba menghilang. Adegan pun beralih kepada shinobi Konoha yang sedang menjalankan misi di tempat orang berjubah itu berada. Di sana mereka sedang menyamar sebagai warga biasa di desa tersebut. Salah satu dari mereka berkata, katanya di sini ada organisasi yang berbahaya. Mereka menjual berbagai barang terlarang dan juga senjata ke semua penduduk. Kita harus menghentikan mereka. Jika ada yang mencurigakan, langsung ikuti saja. Rekannya membalas, "Aku mengerti." Ketika terus memantau, tiba-tiba rekannya melihat 3 orang berjubah yang hendak pergi ke sebuah lorong yang kecil. Melihat kejadian itu, rekannya berkata, "Ada 3 orang berjubah putih yang aneh. Mereka pergi ke lorong kecil arah jam 3. Mendengar hal tersebut, shinobi itu berkata, "Ikuti mereka dan jangan sampai ketahuan." Terlihat seluruh shinobi yang berjumlah 3 orang langsung mengikuti mereka dari arah belakang. Ketika mereka masuk ke lorong, mereka pun menemukan warga yang terkapar di lantai. Melihat kejadian itu, salah satu shinobi langsung mengecek keadaan mereka. Setelah dicek, dia pun terkejut karena warga yang terkapar semuanya sudah mati. Karena kejadian itu, 3 shinobi mulai waspada dan langsung berlari ke arah lorong yang lebih dalam. Ketika terus berlari, mereka pun berbelok ke lorong kanan. Di saat yang bersamaan, mereka pun terkejut melihat salah satu orang berjubah putih yang sedang memegang kepala warga setempat. Menyadari ada shinobi Konoha, orang berjubah itu berkata, "Kalian melihatnya ya?" Ketika melihat lambang Konoha diikat kepala shinobi, orang itu pun sedikit terkejut dan berkata, "Shinobi ya? Orang yang bertugas untuk membunuh lawannya tanpa ketahuan kan? Tapi kalian sama sekali tidak mencerminkan seorang shinobi masuk ke wilayah musuh tanpa pertimbangan sama sekali." Mendengar perkataan orang itu, shinobi Konoha berkata, "Apa yang kau lakukan dengan para warga ini? Dan kau siapa?" Orang berjubah itu membalas, "Kami adalah organisasi yang bernama Assassin." Mendengar hal tersebut, mereka pun heran berkata, "Assassin?" Tiba-tiba semua shinobi Konoha langsung terpotong menjadi beberapa bagian.
Terlihat mereka pun tewas tanpa memberikan perlawanan. Adegan pun beralih ke Boruto dan memusiki kembali yang berada di patung Hokage. Boruto berkata, "Apa katamu, Otsutsuki?" Momoshiki membalas, "Ya, aku merasakan hawa keberadaan mereka walaupun sebentar. Saat aku berkeliling di suatu desa aku merasakannya. Tidak salah lagi, mereka adalah Otsutsuki." Dengan raut wajah yang heran Boruto membalas, "Bukankah Otsutsuki semuanya sudah dihancurkan?" Mendengar hal tersebut Momoshiki terdiam sejenak dan membalas, "Mungkin ini terjadi karena pemicu setelah kau memperbaiki takdirmu. Mungkin hanya sebagian Otsutsuki yang sadar akan hal tersebut. Jadinya mereka bisa bertahan hidup hingga sampai ke masa ini." Mendengar hal tersebut Boruto pun terkejut. Setelah tahu fakta itu Boruto berkata, "Sepertinya aku harus menemui Sarada dan yang lainnya." Adegan pun beralih ke tempat Sarada yang masih berada di toko minuman. Sambil menggendong Saruto, Naruto berkata, "Kawaki, kurasa aku pernah mendengar nama itu. Tapi maaf, aku tidak tahu spesifik tentang Kawaki. Memangnya dia adalah teman baru Boruto ya?" Sarada membalas, "Jadi begitu. Kukira ayah tahu soal ini." Tak lama setelah itu Boruto dan Momoshiki pun datang ke tempat mereka. Melihat Boruto, Naruto berkata, "Akhirnya kau kembali Boruto. Kenapa kau lama sekali?" Melihat ada Momoshiki, Naruto pun heran dan berkata kembali, "Momoshiki." Adegan pun beralih ke Boruto dan Momoshiki yang sedang duduk di satu meja yang sama dengan mereka. Dengan tatapannya serius Boruto berkata, "Dengar, Momoshiki telah mengkonfirmasi ada Otsutsuki yang turun ke bumi." Mendengar hal tersebut semua orang pun terkejut. Sasuke berkata, "Otsutsuki katamu?" Momoshiki membalas, "Tenanglah, biar kujelaskan. Otsutsuki ini muncul saat Boruto memperbaiki takdirnya. Dan saat ini pasti ada yang janggal kan? Kalian melupakan Kawaki. Kawaki juga mempunyai sikap karma seperti Boruto. Mungkin itu ada kaitannya dengan mereka." Di sisi lain Sarada membalas, "Apakah mereka akan membahayakan desa ini?" Momoshiki berkata kembali, "Aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Tujuan mereka sama sekali belum diketahui. Umumnya para Otsutsuki hanya mencari kekuatan saja." Sementara itu Boruto menoleh ke arah Sarada sambil berkata, "Aku dengar kau mengirim 3 shinobi ke desa yang terpencil untuk menangkap organisasi yang menjual alat terlarang dan senjata kan?" Sarada membalas, "Benar, misi itu sudah berjalan 2 minggu yang lalu. Tapi saat ini kami belum mendapatkan informasi soal itu." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Inoji menghubungi Sarada melalui teknik Shindensin. "Sambungan kita terputus ketika orang shinobi Konoha di desa itu." Mendengar hal tersebut Sarada pun terkejut. Sementara itu Boruto dan yang lain masih menyimak informasi yang diberikan Inojin. Inoji melanjutkan perkataannya, "Sebelum sambungan terputus salah satu dari mereka berkata kalau organisasi itu bernama Assassin." Mendengar hal tersebut semua orang pun terdiam. Sarada membalas, "Assassin." Inoji berkata kembali, "Sepertinya mereka bukan lawannya biasa." Setelah mendengar semua informasi Sarada membalas, "Baiklah, aku akan mengutus yang lain untuk pergi ke desa itu." Di sisi lain Boruto menoleh ke arah Momoshiki dan berkata, "Assassin, apa itu mereka?" Momoshiki membalas, "Entahlah, aku juga tidak tahu." Sementara itu Sarada berdiri sambil menggendong Saruto dan berkata, "Kalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Aku akan memanggil kalian kembali setelah aku mengumpulkan cukup data. Ayo Boruto, kita pulang sebentar." Terlihat Boruto dan Sarada pun pergi meninggalkan toko tersebut. Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang menggendong Saruto. Boruto berkata, "Kau pergilah dulu Sarada. Aku akan beristirahat bersama Saruto di pohon itu." Mendengar hal tersebut Sarada membalas, "Baiklah, aku akan menunggu kalian." Terlihat Boruto pun berjalan ke arah pohon itu dan langsung bersandar di pohon tersebut. Sambil memeluk Saruto di pangkuannya Boruto berkata, "Tidak akan kubiarkan mereka menyentuh keluargaku lagi. Aku akan melakukan apapun untuk melindungi apa yang berharga bagiku. Saruto, kau tidak perlu khawatir. Saruto, kau tidak perlu khawatir. Selama ayahmu..."
Selama ayahmu ada di sini kau pasti akan baik-baik saja. Mendengar hal tersebut, Saruto pun hanya bisa menatap ke arah Boruto. Di sisi lain, Boruto menatap ke arah desa. Tiba-tiba Boruto menggunakan mata jangan dan melihat ke sekitar. Setelah dicek, Boruto berkata, "Sepertinya di sini masih aman. Ayo Saruto, kita harus kembali ke rumah." Adegan pun beralih ke Sarada yang membaca sebuah dokumen tentang organisasi yang baru saja muncul beberapa minggu yang lalu. Di dalam dokumen tersebut, Sarada menemukan beberapa mayat warga desa yang kematian mereka sangat tidak wajar. Sarada berkata, sebenarnya apa tujuan mereka membentuk organisasi itu? Untuk siapa mereka bekerja? Ketika Tika terus melihat kejadian itu, Sarada pun menemukan lambang aneh di kepala warga desa yang telah mati. Di sana dia menemukan lambang Otsutsuki. Karena hal tersebut, Sarada pun sangat terkejut. Sementara itu, Sasuke pun tiba ke rumah Sarada sambil berkata, "Ada apa Sarada? Kenapa aku memanggilku?" Dengan wajah yang serius, Sarada membalas, "Aku sudah tahu. Organisasi yang bernama Assassin itu adalah Otsutsuki." Mendengar hal tersebut, Sasuke pun terkejut. Adegan pun beralih ke Boruto yang berjalan menuju ke rumahnya. Terlihat Boruto membuka pintu dan melihat Sasuke yang ada di rumahnya. Boruto berkata, "Guru Sasuke, tumben sekali kau berkunjung kemari." Sasuke membalas, "Kita ada misi penting Boruto." Mendengar hal tersebut, Boruto pun heran. Adegan pun beralih ke Boruto, Sasuke, dan Sarada yang sedang berdiskusi. Sementara itu Saruto sedang tertidur di kasurnya. Boruto berkata, "Jadi benar organisasi itu adalah Otsutsuki. Jadi apa yang harus kami lakukan?" Sarada membalas, "Kau dan ayah akan pergi ke sana dan menginvestigasi tempat tersebut. Jangan sampai ketahuan oleh mereka. Ingat, tujuan kita bukanlah untuk memusnahkan mereka. Itu terlalu berisiko. Misi ini akan dilakukan oleh 4 orang. Sasuke membalas, 4 orang? Siapa 2 orang lagi? Sarada membalas, Mitsuki dan Inojin. Misi ini cocok untuk mereka kalau soal investigasi. Ayah, kau akan menjadi pemimpin dari tim ini. Di sisi lain, Boruto berkata, "Itu hal yang bagus. Kapan kami berangkat?" Dengan wajah yang serius, Sarada membalas, "Malam ini." Mendengar hal tersebut, Sasuke berkata, "Kalau begitu aku akan mengumpulkan mereka berdua. Kita akan bertemu kembali di sini lagi." Terlihat Sasuke pun keluar dari rumah Boruto. Sementara itu Sarada menoleh ke arah Boruto dan berkata, "Hei Boruto, jangan sampai kalah. Kami berdua tidak ingin kehilanganmu." Boruto membalas, "Tentu saja, aku tidak akan kalah." Tak lama setelah itu adegan pun beralih pada malam hari. Terlihat Boruto, Sasuke, Inojin, dan Mitsuki sudah berada di gerbang desa. Tak hanya itu saja, Momoshiki dan Sarada juga sedang mengantarkan kepergian mereka. Sasuke berkata, "Misi kita adalah untuk mencari informasi sebanyak mungkin tentang organisasi yang bernama Assassin itu. Cari tahu apa tujuan mereka dan hal lainnya. Ingat, mereka bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Mereka ada Otsutsuki, jadi kita harus bertindak lebih hati-hati." Mitsuki membalas, "Aku mengerti." Sementara itu Inoji membalas, "Aku tidak menduga ternyata masih ada Otsutsuki. Tapi kita tidak boleh membiarkan mereka berbuat seenaknya." Sebelum mereka pergi, Momoshiki menghampiri Boruto sambil berkata, "Boruto." Melihat Momoshiki, Boruto membalas, "Ada apa?" Momoshiki melanjutkan perkataannya, "Sekarang kau bukanlah Dewa Otsutsuki lagi. Melawan mereka dengan kekuatanmu yang sekarang bukanlah hal yang mudah. Aku sudah membuat jurus yang baru." Dengan wajah heran, Boruto membalas, "Jurus baru katamu?" Terlihat Momoshiki tiba-tiba menjadi kabut dan masuk ke dalam tubuh Boruto. Momoshiki berkata, "Ini adalah jurus yang kubuat sendiri. Dengan ini aku bisa membantumu dan meningkatkan kekuatanmu. Ini lebih baik daripada sendirian." Sambil tersenyum, Boruto membalas, "Ternyata kau seperti parasit." Dengan wajah yang kesal, Momoshiki berkata, "Apa aku bilang?
Di sisi lain Sasuke berkata, "Baiklah, kita mulai berangkat sekarang juga." Terlihat mereka pun mulai berangkat meninggalkan desa Konoha. Sambil berjalan Boruto melihat ke arah Sarada yang ada di gerbang desa. Tak lama setelah itu Boruto pun memberikan jempol ke arah Sarada sambil tersenyum. Melihat kejadian itu Sarada pun tersenyum. Adegan pun beralih kepada organisasi assassin yang sedang berada di sebuah ruangan yang mewah di desa terpencil. Terlihat 3 Otsutsuki itu mulai berdiskusi satu sama lain di meja yang sama. Salah satu Otsutsuki berkata, "Sepertinya aku merasa bahwa desa Konoha tidak akan tinggal diam setelah mendengar ninja mereka telah menghilang." Otsutsuki yang lain membalas, "Kalau tidak salah di sana bukankah ada Otsutsuki Boruto dan Otsutsuki Momoshiki? Apa sebabnya kita langsung serang saja?" Otsutsuki yang tadi membalas, "Tidak perlu membuat energi yang banyak untuk hal seperti itu. Bagaimana kalau kita membunuh mereka dengan strategi assassin? Kita habisi mereka dengan keahlian mereka sendiri. Lalu tujuan kita menjadi satu langkah lebih dekat." Adegan pun beralih ke Boruto yang terbang tinggi dan sedang memantau dari udara. Terlihat Boruto menggunakan mata Jogan untuk memantau situasi. Ketika terus memantau, dia menemukan bayang hitam yang sedang bergerak menuju ke arah mereka. Setelah tahu posisi mereka, Boruto pun turun dan menghampiri Sasuke. Boruto berkata, "Ada musuh yang bergerak kemari. Kalian semua waspadalah. Jangan sampai lengah." Terlihat Inojin langsung membuat 4 burung hantu untuk memperluas pandangan mereka. Sedangkan Mitsuki dia menggunakan beberapa ular kecilnya untuk menelusuri hutan bagian kanan dan kirinya. Setelah selesai mereka pun kembali berjalan. Terlihat mereka mulai waspada akan serangan musuh. Ketika terus berjalan, tiba-tiba satu orang muncul dari balik pohon dan hendak melemparkan shuriken ke arah Sasuke. Namun Sasuke langsung menangkis shuriken itu dengan pedang Kusanagi. Di saat yang bersamaan Boruto tiba-tiba menghilang dan sudah berada di belakang orang tersebut. Sambil mengacungkan pedang ke leher orang itu, Boruto berkata, "Siapa yang mengirimmu ke sini?" Namun orang itu tidak menjawab dan malah ingin menyerang Boruto. Alhasil Boruto langsung membuatnya pingsan di saat itu juga. Di sisi lain Inojin berkata, "Ada 4 orang di arah timur, 9 orang di barat, dan 12 orang di selatan." Mendengar hal tersebut Sasuke berkata, "Kita dikepung ya. Boruto, kau pergilah ke arah timur dan lawan 4 orang itu. Aku akan pergi ke arah barat. Mitsuki dan Inojin, kalian urus yang ada di belakang kalian." Setelah selesai memberikan perintah, masing-masing mereka mulai masuk ke dalam hutan yang lebih dalam. Adegan pun beralih ke Boruto yang berlari ke dalam hutan sambil mengaktifkan mata Jogan. Terlihat Boruto sama sekali terkejut karena tidak bisa merasakan emosi ataupun cakranya meluap. Boruto berkata, "Joganku tidak bisa mendeteksi mereka. Apa yang terjadi?" Tiba-tiba salah satu assassin langsung melompat ke arah Boruto dan langsung menyerangnya dengan sebuah kunai. Namun Boruto yang menyadarinya langsung menangkis serangan itu dengan pedang Kusanagi. Di saat yang bersamaan Boruto langsung melakukan sidang ke pedangnya. Karena hal tersebut assassin itu langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri. Ketika Boruto lengah, assassin yang lainnya langsung muncul di belakang Boruto dan langsung menahan Boruto dari belakang. Lalu assassin yang lainnya langsung menggunakan pisau rantai untuk menyerang Boruto dari arah depan. Melihat kejadian itu Boruto langsung menggunakan Hiraishin untuk menghindar. Alhasil serangannya malah mengenai temannya sendiri. Melihat sikap mereka yang tidak peduli dengan rekannya membuat Boruto sangat terkejut. Boruto berkata dalam hati, "Aku tidak bisa merasakan emosi dari mereka. Mereka juga tanpa ragu untuk membunuh rekannya sendiri." Ketika Boruto masih berpikir, tiba-tiba 2 assassin yang tersisa langsung maju untuk menyerang Boruto. Adegan pun beralih ke Sasuke yang sedang berlari ke arah barat. Sambil berlari, Sasuke mengaktifkan mata Sharingan dan melihat pergerakan mereka yang mulai mengejar Sasuke. Tak lama setelah itu 4 assassin langsung lompat ke arahnya. Namun Sasuke yang sudah memperkirakan itu langsung menggunakan Chidori Nagashi. Karena hal tersebut 4 shinobi itu langsung tersengat listrik dan langsung terkapar. Di saat yang bersamaan tiba-tiba ada banyak shuriken yang mengarah ke arah Sasuke. Namun Sasuke langsung melompat ke arah belakang untuk menghindar. Terlihat shuriken itu malah mengenai rekan mereka sendiri dan membuatnya tewas. Melihat kejadian itu Sasuke pun tersenyum sambil berkata, "Kalian tidak segan-segan membunuh rekan kalian ya?"
Jangan kira aku tidak bisa melakukan hal yang sama. Setelah mengatakan hal tersebut, 5 assassin langsung muncul di depan Sasuke. Tanpa basa-basi, Sasuke langsung melakukan katan ke arah mereka. Namun mereka langsung menghindar dan langsung melesat dengan cepat ke arah Sasuke. Adegan pun beralih ke Inojin dan Mitsuki yang berada di area selatan. Sambil berlari, Mitsuki langsung mengaktifkan Sage Mode sambil berkata, mereka semakin dekat. Ketika mereka terus berlari, tiba-tiba Inojin langsung melakukan 4 Chojoge harimau. Dengan cepat, harimau itu langsung menangkis shuriken dari arah kanan dan kiri. Di saat yang bersamaan, muncul 6 assassin sekaligus yang ingin menyerang mereka. Melihat kejadian itu, tiba-tiba ular Mitsuki langsung keluar dari dalam tanah dan langsung melahap mereka satu persatu. Dan mereka yang tersisa langsung dihabisi oleh Chojoge Inojin. Inojin berkata, siapa mereka? Apakah mereka ninja dari organisasi itu? Mitsuki membalas, entahlah. Tapi sepertinya mereka berbeda dari shinobi yang lain. Mereka sama sekali tidak mempunyai emosi. Setelah mengatakan hal tersebut, para assassin yang tersisa langsung melesat dengan cepat untuk menyerang. Di satu sisi, Mitsuki dan Inojin langsung menangkis satu persatu serangan para assassin. Terlihat Mitsuki dengan mudah mengalahkan mereka dengan ular miliknya. Sementara Inojin, dia juga berhasil menumbangkan yang lainnya. Setelah mereka selesai, Inojin berkata, bagus, semuanya berhasil diatasi. Bagaimana dengan Boruto ya? Adegan pun beralih ke Boruto yang terdesak karena 2 assassin yang terus menyerang Boruto. Namun Boruto langsung menggunakan Hiraisen untuk bersembunyi di balik pohon sambil mencari strategi. Boruto berkata dalam hati, mereka adalah organisasi assassin. Jubah itu memiliki lambang Otsutsuki di punggungnya. Di sisi lain, Momoshiki berkata, mereka bukan Otsutsuki. Mereka hanyalah manusia biasa. Kemungkinan organisasi itu memiliki anak buah. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba assassin itu buka suara dengan berkata, Otsutsuki Boruto, bukankah kau lahir dan belajar di desa shinobi? Tapi aku terkejut kau tidak berani membunuh seseorang. Bahkan pada lawanmu, kau tidak pantas menjadi seorang ninja. Kami assassin. Kami bahkan tidak ragu untuk membunuh siapapun. Target, bunuh, dan selesai. Oh, satu lagi. Ku dengar kamu punya seorang putra yang kecil. Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba pohon tempat persembunyian Boruto pun hancur. Dengan raut wajah yang marah, Boruto berkata, coba ulangi ucapanmu. Kupastikan setelah ini kau menyesal. Mendengar ancaman tersebut, assassin itu tersenyum sambil berkata, aku bilang kalau... Tiba-tiba Boruto melesat dengan cepat dan langsung memutuskan tangan kanan assassin itu dengan pedang kusanagi. Saking cepatnya pergerakan Boruto, assassin itu pun terkejut. Tiba-tiba assassin itu pun melakukan air matanya di mata kanannya. Menyadari hal tersebut, Boruto pun terkejut. Assassin itu berkata, tolong aku. Di sisi lain, Momoshiki berkata, dia dikendalikan. Ternyata mata kiri assassin itu berwarna merah terang dan sedang dikendalikan oleh sesuatu. Assassin itu berkata kembali, Otsutsuki Boruto, suatu kehormatan bisa bertemu denganmu. Tanpa memperpanjang lagi, aku katakan tujuanku. Aku akan menguasai seluruh alam semesta ini. Aku akan menjadi sebuah entitas baru yang jauh melebihi dewa Otsutsuki, yaitu menjadi dewa yang sesungguhnya. Tapi rencana itu terwujud setelah kau mati, Otsutsuki Boruto. Mendengar hal tersebut, Boruto pun terkejut. Sementara itu, assassin itu berkata kembali, lari. Mendengar kata assassin itu, Boruto pun heran dan berkata, apa maksudmu? Tiba-tiba tubuh assassin itu meledak dengan ukuran yang sangat besar. Saking besarnya, Boruto sampai terpental jauh dan menabrak beberapa pohon hingga hancur. Adegan pun beralih ke Sasuke yang berhasil mengalahkan para assassin di tempatnya. Mendengar ledakan dari tempat Boruto, Sasuke segera pergi ke lokasi kejadian. Sementara itu, Inojin dan Mitsuki yang berada di tempat lain langsung bergegas mencari Boruto. Setelah cukup lama berlari, mereka pun menemukan Sasuke yang sedang mencoba membangunkan Boruto. Sasuke berkata, bangun Boruto, apa yang terjadi? Tak lama setelah itu, akhirnya Boruto membuka matanya. Melihat Boruto yang selamat, Mitsuki berkata,
Syukurlah kau sadar, Boruto. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Sambil melihat efek ledakan yang menghancurkan pohon dengan jumlah yang sangat besar, Mitsuki kembali berkata, ledakan ini bahkan lebih besar dari serangan Bijudama. Terlihat Boruto bangkit kembali dengan bantuan Sasuke sambil berkata, para assassin yang kita lawan tadi semuanya berada dalam kendali Otsutsuki. Mereka dipaksa bertarung dengan kita. Sementara itu Momoshige keluar dari tubuh Boruto sambil berkata, ini adalah Shinjutsu, teknik dari Dewa Otsutsuki. Mungkin Shinjutsu itu baru dipasang beberapa jam terakhir. Mendengar hal tersebut, Inojin pun terkejut dan berkata, Shinjutsu yang mengerikan. Sementara itu Sasuke berkata, aku mengerti. Ayo, kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita harus sampai ke desa itu sebelum matahari terbit. Terlihat mereka mulai melanjutkan perjalanannya kembali. Setelah lama berjalan, akhirnya mereka sampai ke desa terpencil tersebut. Sasuke berkata, di sini kita tinggal menyamar sebagai warga biasa. Di sisi lain, Boruto pun melihat seseorang yang berjubah putih khas Otsutsuki di lorong yang kecil. Melihat kejadian itu, Boruto pun hanya bisa menatapnya dari kejauhan sambil berkata, aku melihat seseorang dengan jubah Otsutsuki di arah jam 11. Mendengar hal tersebut, Sasuke membalas, ikuti dia secara perlahan. Mitsuki, siapkan ularmu untuk melihat keadaan sekitar. Inojin, pantau mereka dari atas udara. Setelah memberikan perintah, mereka pun menjalankan rencana mereka. Terlihat mereka mulai masuk ke dalam lorong tersebut. Setelah masuk, Boruto berkata, sepertinya kita dipancing masuk ke sini. Sasuke membalas, jangan lengah. Kita tidak tahu apa yang akan menanti kita di sini. Kemungkinan kita akan mendapatkan petunjuk. Ketika mereka terus melangkah, tiba-tiba mereka menginjak bom peledak. Namun mereka yang sigap langsung melompat ke atas. Saat mereka melompat ke atas, tiba-tiba muncul para assassin yang langsung melompat untuk menyerang mereka. Namun Boruto, Sasuke, Mitsuki, dan Inojin berhasil menangkis satu persatu serangan mereka. Terlihat Boruto dan timnya berada di atas bangunan dan dikepung oleh para assassin. Melihat hal itu, Sasuke berkata, kita harus membunuh mereka untuk bertahan. Jika tidak, kitalah yang akan tamat. Boruto membalas, tunggu sebentar guru. Mereka ini dengan dalikan. Kita tidak bisa membunuh mereka. Dengan raut wajah waspada, Sasuke berkata, Boruto, ini bukan saatnya mengkhawatirkan mereka. Khawatirkan dirimu sendiri. Mendengar hal tersebut, Boruto membalas, aku sedang mengkhawatirkan diriku sendiri. Aku menahannya. Sampai-sampai membuang jauh niat buruk itu. Setelah mendengar jawaban Boruto, Sasuke pun terdiam sejenak dan berkata, aku mengerti. Tiba-tiba 3 Otsutsuki datang ke tempat Boruto. Melihat kejadian itu, semua orang pun terkejut. Boruto berkata, Otsutsuki. Salah satu Otsutsuki berkata, perkenalkan, namaku adalah Yorishiki Otsutsuki, Dewa Otsutsuki yang tersisa. Aku adalah pemimpin dari organisasi ini. Dan juga aku sangat tertarik dengan kalian. Sementara itu Sasuke berbisik pada Boruto dengan berkata, jika aku perintahkan kabur, gunakan Hiraishimu Boruto. Kaulah satu-satunya orang yang bisa kabur dari sini. Mendengar hal tersebut, Boruto pun terkejut dan membalas, apa yang kau katakan? Adegan pun beralih ke Yorishiki kembali. Yorishiki berkata, apa kalian merencanakan sesuatu? Kutekankan saja, tidak ada tempat lari dari desa ini. Karena desa ini sudah kungendalikan sepenuhnya. Dan peluang aku menang dari kalian adalah 100%. Kalian tidak bisa kabur lagi. Setelah mengatakan hal tersebut, Yorishiki pun mendekati Boruto. Sementara itu Boruto mencoba untuk melawan. Namun tubuhnya tidak merespon pikiran Boruto. Tak hanya itu saja, kejadian itu juga terjadi pada tim Sasuke. Melihat kejadian itu, Yorishiki berkata, sudah kubilang kan, kalian tidak akan bisa kabur lagi. Semakin kuat respon pikiranmu, semakin kuat juga penolakan pada tubuhmu. Di sisi lain, Momoshiki berkata, Boruto, aku akan menggantikan kesadaranmu. Dengan ini kita bisa mematahkan Shinjutsunya.
Kita harus keluar dari sini. Mendengar hal tersebut, Boruto membalas, tapi bagaimana dengan mereka? Momoshiki berkata, ini bukan saatnya memikirkan itu. Adegan pun beralih ke Yorishiki yang sampai ke tempat Boruto dan langsung angkat tangannya ke arah kepala Boruto. Yorishiki berkata, selamat tinggal Otsutsuki Boruto. Tiba-tiba kesadaran Borushiki langsung muncul dan langsung menatap ke arahnya. Melihat kejadian itu, Yorishiki pun terkejut. Tanpa basa-basi, Borushiki langsung melakukan serangan untuk menyerangnya. Namun Yorishiki melompat ke belakang untuk menghindar. Setelah lepas, Borushiki langsung menggunakan Hiraisen untuk kabur dari tempat tersebut. Adegan pun beralih ke desa Konoha di pagi hari. Terlihat Borushiki sudah berada di gerbang desa Konoha. Adegan pun beralih ke Sarada yang menerima laporan bahwa Boruto telah kembali. Mendengar hal tersebut, Sarada segera pergi ke gerbang desa Konoha. Setelah cukup lama pergi, akhirnya Sarada sampai ke tempat tersebut. Setelah dilihat, Sarada pun terkejut hanya Boruto yang kembali. Sarada berkata, Boruto, tanduk itu, Momoshiki, apa yang terjadi? Borushiki membalas, kami dalam masalah setelah masuk ke desa tersebut. Ternyata pergerakan kami sudah lebih dulu dibaca oleh Otsutsuki itu. Sekarang Sasuke dan timnya telah ditangkap orang itu. Aku mengambil alih tubuh Boruto saat situasi darurat. Sepertinya Boruto saat ini tidak cukup kuat. Dia bukan seorang dewa Otsutsuki lagi. Sedangkan lawan kita berada di level yang berbeda. Tak lama setelah itu, Momoshiki pun mengembalikan kesadaran Boruto. Terlihat Boruto merenung dan melihat tangannya. Melihat Boruto yang bersedih, Sarada berkata, Boruto, kau... Dengar wajah menyalahkan dirinya, Boruto berkata, kenapa aku tidak cukup kuat? Kenapa aku selama ini? Di sisi lain, Sarada pun mencoba menenangkan Boruto dengan berkata, ini bukan selama Boruto. Boruto membalas, jangan menghibur ke Sarada. Faktanya aku memang lemah. Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun pergi ke satu tempat. Sementara Sarada dia menghubungi tim sensor untuk mengirimkan bala bantuan untuk menyelamatkan tim Sasuke. Adegan pun beralih ke sore hari. Terlihat Sarada sedang mencari Boruto dengan berkeliling desa. Sarada berkata, di mana Boruto ya? Ini sudah hampir malam. Setelah dicari cukup lama, dia pun menemukan Boruto yang sedang berlatih mengembangkan Rasengan dan teknik berpedang. Terlihat Boruto terus berlatih tanpa henti. Tak hanya itu saja, Boruto juga belajar menguasai skill Karma supaya lebih baik. Melihat kejadian itu, Sarada berkata, Boruto, sekarang hampir malam. Kau juga belum makan apa-apa sejak tadi pagi. Kau bisa pingsan jika terus berlatih tanpa henti. Mendengar hal tersebut, Boruto menghiraukannya saja. Tak lama setelah itu, Boruto tiba-tiba pingsan dan tak sadarkan diri karena kelelahan. Melihat kejadian itu, Sarada pun terkejut dan segera menghampirinya. Lalu adegan pun beralih ke rumah mereka. Terlihat di sana sudah ada Naruto dan Sakura yang sedang menjenguk Boruto. Melihat kondisi tangan Boruto yang terluka, Naruto berkata, luka ini, apa ini karena latihannya? Sarada membalas, sepertinya dia memaksakan diri hingga tidak peduli apa yang terjadi pada tubuhnya. Sementara itu Sakura berkata, tidak perlu khawatir. Saat ini kondisi Boruto baik-baik saja. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Boruto membuka matanya. Melihat ada Naruto dan Sakura, Boruto pun heran dan berkata, kalian ngomong-ngomong ini di mana? Sarada membalas, kau berada di rumah. Sekarang istirahatlah dan biarkan kami mengatasi ini. Bukannya mendengar perkataan Sarada, Boruto mulai berdiri sambil berkata, aku tidak bisa bersantai di saat situasi begini. Aku harus melanjutkan latihanku. Jika tidak, guru Sasuke dan yang lain. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Sakura membalas, itu tidak benar Boruto. Sasuke dan yang lain tidak akan mati semudah itu. Mendengar perkataan Sakura, Boruto pun sedikit terkejut dan berkata, bagaimana ibu bisa yakin itu? Sakura membalas kembali, karena aku dan Naruto juga mempunyai pendapat yang sama. Dia tidak akan mati. Aku sangat yakin. Setelah mendengar hal itu, Boruto sedikit lega dan berkata, kata-kata itu membuatku tenang. Tapi maaf,
aku akan tetap melanjutkan latihanku. Lawan kita bukanlah shinobi, melainkan Dewa Otsutsuki. Jika bukan aku, siapa yang akan menghadapinya? Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun pergi keluar rumah untuk kembali berlatih. Melihat hal tersebut, Sarada pun tampak khawatir dengan berkata, "Tunggu dulu Boruto, lukamu masih belum sembuh." Sementara itu Naruto membalas, "Biarkan Sarada, kita tidak akan bisa menghentikannya. Tekad itu sama sepertiku. Setelah aku memutuskan sesuatu, aku tidak akan pernah menyerah. Itulah yang akan dilakukan oleh Boruto. Kau tidak perlu khawatir, aku akan menemaninya." Adegan pun beralih memperlihatkan Boruto yang sedang menggunakan segel karma dan sedang mencoba memahaminya lebih dalam. Setelah melihat cukup lama, Boruto berkata, "Memusiki, apa karma ini bisa mengakses pengalaman bertarungku di saat menjadi Dewa Otsutsuki?" Mendengar hal tersebut, Momoshiki keluar dari tubuh Boruto dan duduk di atas pohon. Sambil bersantai, Momoshiki membalas, "Jika seperti itu kemungkinannya bisa. Tapi ada satu syarat agar kau bisa mengakses kemampuan tersebut." Mendengar perkataan Momoshiki, Boruto pun heran dan membalas, "Apa syaratnya?" Dengan raut wajahnya serius, Momoshiki membalas, "Kau harus berlatih dengan sangat keras. Kau harus melampaui batasan fisik manusia. Tanpa itu, kau mungkin tidak akan bisa mengaksesnya. Mungkin bisa saja tanpa latihan yang sangat keras, tapi akibatnya tubuhmu akan hancur secara perlahan. Mana yang akan kau pilih, Boruto?" Boruto membalas, "Tentu saja aku akan memilih pilihan pertama." Adegan pun beralih ke Naruto yang pergi ke tempat Boruto latihan di malam hari. Sambil berjalan, dia pun mendengar suara tebasan pedang milik Boruto. Ketika terus mendekat, tiba-tiba Boruto melemparkan shuriken ke arah Naruto. Namun Naruto menangkis shuriken tersebut dengan kunainya. Melihat Naruto, Boruto pun terkejut dan berkata, "Ayah, apa yang kau lakukan di sini? Maaf, aku tidak bermaksud menyerang ayah. Aku hanya terlalu fokus pada latihanku." Sambil tersenyum, Naruto membalas, "Tidak masalah." Terlihat Naruto pun duduk dan memperhatikan Boruto. Tak lama setelah itu, Naruto berkata, "Ternyata kau sama sepertiku, Boruto." Mendengar hal tersebut, Boruto pun berhenti dan membalas, "Apa maksud ayah?" Sambil melihat ke atas langit, Naruto berkata kembali, "Maksudku, kau benci kalah. Kau benci karena tidak bisa membantu mereka. Walaupun begitu, tetap saja Boruto, latihan juga harus diimbangi makanan yang cukup." Setelah mengatakan hal tersebut, Naruto pun menunjukkan bekal makanan yang dia bawa. Melihat hal tersebut, Boruto pun terdiam. Adegan pun beralih memperlihatkan pemandangan desa Konoha di malam hari. Terlihat ada seseorang berjubah hitam yang duduk di atas patung Hokage ketujuh. Adegan pun beralih ke Naruto dan Boruto yang baru saja selesai memakan bekal mereka. Setelah selesai, Naruto berkata, "Sekarang kau bisa berlatih kembali." Terlihat Boruto berdiri dan langsung melakukan pedang Kusanagi. Lalu Boruto mulai memotong bambu di sekitarnya untuk berlatih. Sambil melihat Boruto terus berlatih, Naruto tiba-tiba berkata, "Aku tidak bermaksud menguping pembicaraan kalian. Jika kau ingin mengakses kekuatan karma dengan level Dewa Otsutsuki, cara itu mungkin akan memakan waktu yang sangat lama." Mendengar hal tersebut, Boruto pun heran membalas, "Apa maksud ayah?" Dengan raut wajah yang serius, Naruto membalas, "Lawan aku. Kerahkan seluruh kekuatanmu." Mendengar hal tersebut, Boruto pun terkejut dan berkata, "Aku melawan ayah." Sambil tersenyum, Naruto tiba-tiba melakukan mode Baryon dan membalas, "Jangan kira aku tidak bisa memberikan perlawanan." Adegan pun beralih ke Sasuke yang tiba-tiba terbangun di sebuah ruangan yang cukup gelap. Ternyata Sasuke, Mitsuki, dan Inojin berada di dalam penjara. Melihat mereka yang terjebak, Sasuke berkata dalam hati, "Apa yang terjadi denganku?" Ketika terus memperhatikan sekitar, Sasuke pun melihat Otsutsuki Yorishiki yang masuk ke dalam penjara tempat Mitsuki. Dengan wajah yang heran, Sasuke berkata, "Apa yang ingin kau lakukan?" Mendengar suara Sasuke, Yorishiki pun meletakkan tangan kanannya ke kepala Mitsuki sambil berkata, "Ternyata kau sudah bangun ya, Uchiha. Coba kau lihat sendiri."
Setelah mengatakan hal tersebut, Yorishiki langsung melakukan senjutsunya. Tiba-tiba keluar garis cahaya di kelopak mata Yorishiki. Tak sampai di sana, Mitsuki tiba-tiba berteriak kesakitan karena hal tersebut. Di saat yang bersamaan, cakra Mitsuki dan ingatannya mulai diambil. Melihat kejadian itu, Sasuke pun sangat terkejut. Tanpa basa-basi, Sasuke melakukan Amaterasu untuk menyerang Yorishiki. Namun tubuh Sasuke tidak merespon pikirannya. Menyadari Sasuke yang ingin menyerang, Yorishiki berkata, "Percuma saja. Kalian sudah berada di bawah pengaruh senjutsuku." Setelah mengatakan hal tersebut, akhirnya proses pengambilan sebagian cakra dan ingatan Mitsuki pun selesai. Sambil melihat ke arah Mitsuki, Yorishiki berkata, "Lindungi aku sampai kau mati." Setelah mengatakan hal tersebut, Mitsuki pun berdiri. Melihat kejadian itu, Sasuke pun heran dan berkata, "Apa yang kau lakukan pada Mitsuki?" Yorishiki membalas, "Aku hanya mengambil sebagian ingatannya dan juga cakranya. Dengan ingatan Mitsuki, aku bisa tahu strategi kalian dan hal lainnya. Lalu cakra. Dengan data pengalaman itu, aku bisa menguasai kemampuan bertarung miliknya. Setelah sebagian jiwanya kosong, aku mengisinya dengan senjutsuku. Memerintahkannya sesuai kehendakku. Jika dia melanggar perintah itu, suatu saat tubuhnya akan meledak seperti asasi yang kalian lawan sebelumnya. Senjutsu, Shihai, dominasi." Mendengar hal tersebut, Sasuke pun terkejut. Yorishiki melanjutkan perkataannya, "Aku sengaja memberitahu jurus ini kepadamu, tapi sepertinya percuma. Kau akan berakhir seperti Mitsuki." Adegan pun beralih kedua orang berjubah hitam yang berada di tengah hutan bagian barat desa Konoha. Terlihat orang itu terus berjalan menuju ke suatu tempat. Salah satu orang itu berkata, "Di mana tempatnya?" Rekannya membalas, 100 meter dari sini. Ternyata kedua orang berjubah itu adalah Amado dan Kasengkoji. Kasengkoji membalas, "Kita tidak bisa membawa waktu lagi." Adegan pun beralih ke Serada yang sedang menggendong anaknya. Terlihat di rumahnya sudah ada Himawari, Sumire, dan Sakura. Sumire berkata, "Paman Sasuke dan yang lainnya ditangkap." Serada membalas, "Ya, sepertinya begitu. Kita harus mengirim pasukan Anbu untuk menyelidiki keberadaan mereka. Aku tidak ingin pasukan Anbu bertarung. Tujuan kita hanyalah mengetahui keberadaan mereka." Di sisi lain, Himawari berkata, "Bagaimana dengan Kak Boruto?" Serada membalas, "Dia berhasil kabur berkat kesadarannya diambil alih oleh Momoshiki." Mendengar hal tersebut, semua orang pun terdiam. Dengan raut wajah yang serius, Serada melanjutkan perkataannya, "Kita tidak punya waktu lagi. Lawan kita bukanlah tipe penyerang secara langsung. Dia lebih berbahaya." Adegan pun beralih ke Boruto dan Naruto kembali. Naruto berkata, "Tenang saja, aku menonaktifkan efek pukulanku." Mendengar hal tersebut, Boruto pun tersenyum sambil berkata, "Aku tidak akan menahan diri." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto mengaktifkan mata Jogan Sekal Karma. Di sisi lain, Naruto membalas, "Memang itu yang aku harapkan." Terlihat mereka berdua pun siap untuk latihan bertarung. Sebelum mereka bertarung, Boruto memindahkan Naruto dan Momoshiki ke dimensi yang lain menggunakan portal dimensi. Sementara Naruto, dia dengan santai menyambut serangan Boruto dalam mode Baryon. Tak lama setelah itu, Boruto mengangkat tangannya ke arah depan. Lalu dia menembakkan Odama Rasengan berkali-kali ke arah Naruto. Melihat serangan tersebut, Naruto langsung berlari ke arah Boruto sambil terus menghindari serangan. Ketika Naruto lengah, ternyata ada 2 Odama Rasengan yang muncul di depannya. Dengan raut wajah yang serius, Naruto langsung melakukan Rasengan dan mengadu Rasengan tersebut sambil berkata, "Cho, Odama Rasengan." Tiba-tiba Rasengan kecil Naruto membesar dan langsung meledakkan serangan Boruto dan miliknya. Karena ledakan besar tersebut, tercipta asap yang sangat tebal dan juga luas. Karena kejadian itu, Boruto mulai memperhatikan sekitar dengan mata Jogan. Terlihat Boruto melihat jejak cakra Naruto melalui mata Jogan yang menuju ke arah belakang. Tiba-tiba Naruto langsung muncul di belakang Boruto dan berniat untuk melancarkan pukulannya. Namun Boruto yang sudah tahu langsung membalikkan badan dan menyerang Naruto dengan pedang Kusanagi. Akan tetapi Naruto menahan pedang tersebut dengan kunai miliknya.
Di saat yang bersamaan, ekor Kyuubi Naruto langsung melilit tangan kanan Boruto. Melihat kejadian itu, Boruto langsung melemparkan shuriken ke arah belakang dan langsung menggunakan Hiraishin. Terlihat pedang Boruto sekarang berada di genggaman Naruto. Dengan raut wajah yang terkejut, Boruto berkata, "Bagaimana cakra ayah tidak terkuras saat memegang pedang itu?" Sambil tersenyum, Naruto membalas, "Apa kau lupa siapa aku? Uzumaki Naruto. Cakraku tidak akan terkuras banyak karena hal ini." Setelah mengatakan hal tersebut, Naruto mengamankan pedang Boruto dengan menyimpannya di dalam ekor Kyuubi. Lalu Boruto memasang kuda-kuda bertarung sambil berkata, "Ayo, Boruto." Ketika Boruto melihat ke arah Naruto, dia pun melihat bayangan Sasuke di sampingnya. Karena hal tersebut, Boruto pun ingat tentang sesuatu. Adegan pun beralih ke flashback Boruto saat latihan bersama Sasuke di umur 12 tahun. Terlihat pedang Kusanagi Boruto patah karena latihan. Melihat kejadian itu, Boruto berkata, "Pedangku patah. Bagaimana bisa aku melawan musuh tanpa pedang ini?" Mendengar hal tersebut, Sasuke membalas, "Boruto, senjata Kusanagi atau apapun tidak harus selalu kau gunakan. Ada kalanya kau akan kehilangan senjata milikmu di pertempuran. Jika itu terjadi, gunakanlah kedua tanganmu. Kau juga ahli taijutsu kan? Apalagi kau berasal dari klan Hyuga. Manfaatkan itu untuk mengalahkan lawanmu." Mendengar hal tersebut, Boruto pun melihat kedua tangannya sambil berkata, "Kedua tanganku." Adegan pun beralih ke masa sekarang. Terlihat Boruto memasang kuda-kuda taijutsu klan Hyuga. Dengan raut wajah yang serius, Boruto berkata, "Kau benar, guru. Kenapa aku malah bergantung dengan senjata?" Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto tiba-tiba melesat dengan cepat dan tiba tepat di depan Naruto. Lalu Boruto langsung melancarkan tinjuannya. Namun Naruto menangkis pukulan demi pukulan yang dilancarkan oleh Boruto. Ketika Boruto lengah, Naruto langsung menendang tubuhnya hingga terlempar jauh. Terlihat Boruto pun terseret ke tanah dan bangkit kembali. Lalu Boruto kembali menyerang Naruto dengan pola yang sama. Sambil menangkis pukulan Boruto, Naruto pun merasakan ada suatu keanehan. Naruto berkata dalam hati. Kecepatan pukulannya semakin bertambah. Ternyata Naruto tidak sadar kalau dia sudah berada di lingkaran yin yang milik Boruto. Karena hal tersebut, Naruto seringkali terkena pukulan Boruto. Namun Naruto tidak menyerah dan langsung mencari celah untuk menyerang balik. Ketika terus mencari, dia pun menemukan celahnya. Dengan cepat Naruto menghentakkan kakinya ke tanah hingga membuat pijakan Boruto pun hancur. Ketika Boruto kehilangan keseimbangan, Naruto langsung menggunakan rasengan untuk menyerang. Terlihat Boruto terkena rasengan hingga terlempar jauh. Melihat pertarungan itu dari kejauhan, Momoshiki berkata, "Baiklah, sudah cukup. Sepertinya Boruto sudah kalah." Setelah mengatakan hal tersebut, Momoshiki pun mengembalikan mereka ke dimensi bumi kembali. Terlihat Naruto menghampiri Boruto dan membantunya untuk berdiri sambil berkata, "Itu pukulannya bagus, Boruto." Boruto membalas, "Meskipun begitu, tetap saja aku lemah." Dengan raut wajahnya serius, Naruto berkata kembali, "Kau menang, Boruto. Hanya saja kau menahan diri. Mungkin kau tidak ingin melukai ayahmu sendiri. Terlihat jelas di matamu. Sekarang kau tidak perlu khawatir, Boruto. Kau itu sangat kuat. Jauh melampaui diriku, Sasuke." Setelah mendengar perkataan Naruto, Boruto pun hanya bisa terdiam. Tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul besi hitam ke arah Boruto. Namun Boruto langsung melompat dan menghindar. Melihat kejadian itu, Momoshiki, Naruto, dan Boruto pun terkejut. Sambil melihat ke atas pohon yang ada di depannya, Boruto berkata, "Besi hitam." Ternyata ada orang berjubah hitam yang berdiri di atas pohon. Dengan raut wajah yang serius, Naruto berkata, "Katakan apa urusanmu di sini. Jika kau ingin mengacaukan desa Konoha, aku tidak akan segan-segan untuk melawanmu." Adegan pun beralih ke 4 pasukan Ambu yang sedang menuju ke tempat Sasuke. Ternyata Sai dan Konohamaru memimpin operasi tersebut. Saya berkata, "Dari laporan, Sasuke dan yang lain berada tepat di desa yang ada di ujung itu." Konohamaru membalas, "Sepertinya kita harus ekstra hati-hati. Ada banyak anak buah dari organisasi assassin yang menjaga tempat itu. Kita sebisa mungkin harus menghindari pertarungan apapun yang terjadi."
Itulah yang dikatakan Nyonya Hokage ke-8. Ketika terus berjalan menuju ke desa tersebut, tiba-tiba muncul seseorang berjubah hitam di hadapan mereka. Melihat orang itu, para Anbu, Sai, dan Konohamaru mulai waspada. Dengan raut wajah yang serius, Konohamaru berkata, "Organisasi asasin." Sementara itu saya berkata, "Aku tidak menduga mereka menunjukkan diri secara terang-terangan." Ketika keadaan semakin tegang, tiba-tiba orang itu membuka penutup kepalanya sambil berkata, "Kalian semua jangan lanjutkan perjalanan ini." Ternyata orang itu adalah Kashin Koji. Melihat Kashin Koji yang masih hidup, Konohamaru dan saya pun terkejut. Konohamaru berkata, "Kashin Koji, bukankah kau sudah mati? Aku sangat ingat tubuhmu yang kami kubur di pemakaman yang lalu itu." Koji membalas, "Ada hal yang tidak bisa kujelaskan pada kalian. Ini adalah tipuan muslihat untuk menipu musuh. Aku terpaksa melakukannya bersama Amado." Dengan raut wajah masih bingung, saya berkata, "Untuk menipu musuh? Musuh siapa yang kau maksud?" Dengan raut wajah yang serius, Koji membalas, "Organisasi asasin." Mendengar hal tersebut, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Koji melanjutkan perkataannya, "Dengar, kita harus mengubah semua strategi untuk sekarang. Semuanya sudah diketahui oleh orang itu. Pemimpin mereka yang bernama Yorishiki Otsutsuki. Orang yang bisa mengambil ingatan seseorang berserta kemampuan bertarung melalui data cakra. Bukan itu saja, Otsutsuki ini sangat jenius dan sangat berbeda daripada Otsutsuki yang lain. Dia lebih menggunakan akalnya untuk menghabisi seluruh musuh." Mendengar fakta tersebut, Konohamaru membalas, "Otsutsuki, aku kira mereka sudah musnah." Sementara dia berkata, "Aku paham, tapi kenapa kau sampai repot-repot memasukkan kematianmu? Bukankah desa Konoha adalah tempat yang aman?" Mendengar hal tersebut, Koji terdiam sejenak dan membalas, "Kau salah besar. Organisasi asasin bukan hanya di desa itu saja. Tapi salah satu dari mereka ada yang menyamar di desa Konoha. Mereka mengumpulkan banyak informasi." Mendengar hal tersebut, mereka pun sangat terkejut karena ada musuh yang berada di desa Konoha. Adegan pun beralih ke Boruto dan Naruto kembali. Boruto berkata, "Katakan siapakah sebenarnya?" Karena orang itu tidak menjawab, Boruto langsung melemparkan 4 shuriken ke arah orang tersebut. Namun tiba-tiba shuriken yang dilempar Boruto tiba-tiba mengecil. Melihat kejadian itu, Naruto pun terkejut dan berkata, "Shuriken itu menghilang." Sementara itu, Boruto sangat terkejut. Melihat Boruto yang terkejut, Naruto berkata, "Ada apa, Boruto? Apa kau tahu orang itu?" Dengan raut wajah yang masih tidak percaya, Boruto berkata, "Kekuatan itu." Adegan pun beralih ke orang berjubah hitam tersebut. Orang itu berkata, "Ternyata kau masih saja merengek seperti biasa. Bagaimana kau bisa melindungi Hokage ke-7 jika kau seperti itu, Boruto?" Terlihat orang itu langsung buka penutup kepala jubahnya. Ternyata orang itu adalah Kawaki. Dengan raut wajah yang masih tidak percaya, Boruto berkata, "Kawaki, bagaimana kau bisa hidup? Bukankah kau mengorbankan dirimu di waktu itu?" Mendengar hal tersebut, Kawaki pun melompat dan hampir mereka. Kawaki berkata, "Memang benar aku melakukannya. Tapi sepertinya kau lupa satu hal, Boruto. Kau lupa kalau aku adalah Dewa Otsutsuki. Apa kau ingat saat insiden wabah dan bencana alam itu? Saat melihatmu hilang kendali, aku melakukan sesuatu dengan memanipulasi realita yang ada. Bisa dibilang aku bangkit dari kematian dan berhasil mengecek takdir. Sekarang kau bisa bebas, Boruto." Mendengar hal tersebut, Boruto pun terdiam sejenak dan membalikkan badannya. Melihat Boruto yang malah cuek, Kawaki berkata, "Oi, kenapa kau malah cuek saja? Apa kau tidak senang aku kembali?" Boruto membalas, "Tentu saja aku sangat senang." Sambil menoleh ke samping, Boruto melanjutkan perkataannya, "Tapi aku tidak ingin terlihat menyedihkan di hadapan saudaraku yang bodoh." Mendengar hal tersebut, Kawaki pun tersenyum. Sementara Naruto, dia pun bingung dengan apa yang sedang terjadi. Naruto berkata, "Apa yang terjadi sebenarnya, Kawaki?"
Orang ini adalah Kawaki. Ini orang yang kau carikan, Boruto. Boruto membalas. Ya, ngomong-ngomong kenapa kau tidak muncul lebih awal, Kawaki? Kenapa desa seperti ini? Apa kau tahu? Otsutsuki di sini sudah. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Kawaki membalas. Aku sudah tahu semuanya. Aku memalsukan kematianku bersama Kashin Koji. Mendengar hal tersebut, Naruto dan Boruto pun terkejut. Boruto berkata, Paman Koji masih hidup. Kawaki berkata kembali, ya, kami melakukan ini demi menjalankan strategi. Pada saat itu kau masih tidak sadarkan diri karena demam yang sangat tinggi. Itu efek dari kembali ke garis waktu utama. Di sisi lain Naruto berkata, kenapa kau dan Paman Koji repot-repot memasukkan kematian? Dengan rak wajah yang serius, Kawaki membalas, di sini ada mata-mata dari organisasi assassin. Kashin Koji sekarang sedang menghentikan tim Ambu yang dipimpin Kuroka Hanamaru menuju ke tempat Mitsuki dan yang lain. Setelah mendengar fakta tersebut, Naruto dan Boruto pun terkejut. Dengan rak wajah yang masih heran, Boruto berkata, aku sudah paham semuanya. Tapi, kenapa orang-orang di sini tidak mengingatmu sama sekali? Bukankah itu aneh? Kawaki membalas, Otsutsuki Yorishiki. Kemenangannya, Shinjutsunya adalah mengambil ingatan seseorang dan mengambil data cakra orang tersebut. Lalu data cakra itu dia ambil sebagai pengalaman bertarung. Di desa ini sebagian dari kalian sudah diambil ingatannya melalui anak buahnya itu. Dia unggul dalam informasi. Setelah mendengar fakta tersebut, Boruto berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kawaki membalas, kita habisi semua orang yang menyusup. Jangan ada yang tersisa. Adegan pun beralih ke Sarada yang sedang menggendong anaknya ke dalam kamar. Ketika baru saja masuk ke ruangan tersebut, tiba-tiba tubuhnya ditusuk dengan sebuah kunai. Melihat kejadian itu, Sarada pun muntah darah. Lalu Sarada pun terjatuh tak sadarkan diri. Mengira semuanya sudah selesai, ternyata Sarada berada tepat di belakang orang tersebut. Dengan cepat Sarada membuat assassin itu pun pingsan. Ternyata Sarada menggunakan genjutsu pada assassin tersebut. Sambil mengaktifkan mata seringnya, Sarada berkata, kau kira serangan seperti itu bisa mengenaiku? Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Boruto, Naruto, dan Kawaki tiba di ruang tamu menggunakan hirashi milik Boruto. Melihat Boruto yang tiba, Sarada pun terkejut. Sarada berkata, Boruto, ada penyusup di rumah ini. Dengan rak wajah yang khawatir, Boruto membalas, apa kau dasar auto baik saja? Sarada membalas, ya, aku baik saja. Ketika melihat ada Kawaki, Sarada pun heran. Melihat reaksi Sarada, Boruto berkata, dia adalah Kawaki. Nanti akan aku jelaskan. Sekarang kita tidak punya banyak waktu. Desa Konoha sedang dalam bahaya. Organisasi assassin mulai masuk ke desa ini. Adegan pun beralih ke Kashin Koji bersama Konohamaru. Setelah menjelaskan semuanya, Koji berkata, sekarang kita harus mundur terlebih dahulu. Ketika melihat ke atas langit, dia pun melihat elang yang berputar di atas mereka. Dengan rak wajah yang serius, Koji kembali berkata, gawat, mereka mulai bergerak. Sementara itu, saya yang tahu jurus itu berkata, bukankah itu Choujouki milik Enojin? Koji membalas, dia sedang dikendalikan. Dia bukanlah Enojin yang kau kenal. Setelah mengatakan hal tersebut, Koji menyuruh semua orang untuk pergi menjauh. Karena hal tersebut, mereka mengikuti perintah Kashin Koji untuk mundur. Adegan pun beralih ke Yorishiki dan Sasuke di desa assassin. Terlihat Sasuke yang dikendalikan Yorishiki memantau Koji dan yang lain dari kejauhan. Sasuke berkata, biarkan mereka pergi. Mereka bukanlah ancaman. Maksudku, biarkan mereka pergi ke alam yang lain. Adegan pun beralih ke Kashin Koji yang berlari untuk pergi ke desa Konoha. Ketika terus berlari, dia pun menyadari ada Mitsuki yang sedang mengejar mereka. Dengan rak wajah yang tenang, Koji berkata, kita sedang diikuti oleh Mitsuki. Para Anbu telah pergi ke desa Konoha. Konohamaru, Sai, kalian berdua ikutlah denganku.
Kita bertiga akan menahan Mitsuki sambil terus berlari ke desa. Seharusnya 30 menit lagi Boruto dan yang lain akan segera membantu kita. Mendengar hal tersebut, Konohamaru membalas. Bagaimana kau sangat yakin? Koji membalas. Karena ini adalah rencanaku dengan Kawaki. Adegan pun beralih memperlihatkan para warga yang dievakuasi pada malam hari. Sementara itu Boruto dan Kawaki sudah berada di patung Hokage ke-7. Terlihat mereka berdua memantau situasi dari bangunan yang tinggi. Sambil terus memantau, Kawaki berkata, Boruto, assassin ini lebih aneh dari yang kukira. Kau pernah melawannya kan? Mendengar hal tersebut Boruto membalas, aku pernah melawannya, tapi aku tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Cara bertarung mereka sepenuhnya menggunakan fisik dan senjata. Tidak ada ninjutsu atau yang lain. Dengan raut wajah yang curiga, Kawaki membalas, seperti yang kuduga, Yorishiki sepertinya menanamkan sesuatu kepada mereka. Sesuatu seperti pengalaman bertarung. Sambil duduk di atas patung, Boruto berkata, bukan itu saja. Sepertinya mereka menanam senjutsu peledak di dalam para assassin. Mendengar perkataan Boruto, Kawaki pun sedikit terkejut. Tak lama setelah itu, Kawaki melihat pemandangan desa sambil berkata, 10 menit sudah berlalu. Belum ada tanda-tanda pergerakan dari musuh. Sekitar 20 menit lagi kita akan ke gerbang desa Konoha. Seharusnya Koji dan yang lainnya sudah sampai. Tak lama setelah itu Boruto mengaktifkan mata Byakugan dan melihat bangunan-bangunan yang ada di seluruh desa. Setelah dicek, Boruto berkata, para warga sudah dievakuasi di tempat yang aman. Tidak ada jejak cakra yang tersisa. Ketika terus memantau, Boruto pun melihat ke arah kantor Hokage. Di sana ada gerombolan orang yang hendak masuk ke kantor Hokage. Melihat kejadian itu, Boruto kembali berkata, mereka penyusup. Adegan pun beralih ke Sarada yang sedang menggendong Saruto sambil melihat keluar jendela dari kantor Hokage. Sementara itu, pintu kantor mulai terbuka sendiri. Menyadari hal tersebut, Sarada berkata, bukankah kalian diperintah untuk evakuasi? Mendengar perkataan Sarada, gerombolan assassin langsung muncul di ruangan tersebut. Tanpa basa-basi, mereka langsung berniat menyerang Sarada. Namun tiba-tiba Boruto dan Kawaki muncul menggunakan Hiresin tepat di belakang Sarada. Lalu mereka mulai menghabisi satu persatu para assassin tersebut. Terlihat Kawaki menancapkan besi hitam ke setiap tubuh para assassin tersebut. Kawaki berkata, besi hitam ini sangat ampuh menghilangkan efek ledakan. Di sisi lain, Sarada dengan wajah yang bingung berkata, Boruto, kenapa mereka terus mengejarku? Boruto membalas, aku juga tidak tahu alasan pastinya. Sementara itu Kawaki berkata, atau mungkin Yorishiki ingin mengambil Saruto dari kalian. Mendengar hal tersebut, Boruto dan Sarada pun terkejut. Sarada berkata, apa yang mereka inginkan dari Saruto? Kawaki membalas, entahlah, ini cuma dugaanku. Mungkin karena dia adalah Otsutsuki. Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki melihat ke arah jendela. Tak lama setelah itu, Kawaki berkata kembali, ayo Boruto, sepertinya kita harus pergi ke gerbang desa dan menjemput yang lain. Mendengar hal tersebut, Boruto membalas, tapi bagaimana dengan Sarada? Tiba-tiba Naruto masuk ke ruangan kantor Hokage sambil berkata, aku akan menjaga Saruto dan Sarada. Kalian pergilah. Adegan pun beralih ke Boruto dan Kawaki yang keluar dari kantor Hokage. Terlihat mereka sekarang berjalan menuju ke gerbang desa Konoha. Sambil berjalan, Boruto berkata, sudah sekian lama kita tidak bekerja sama Kawaki. Kawaki membalas, siapa juga yang mau bekerja sama denganmu? Tak lama setelah itu, mereka mulai mengepalkan tangan ke atas dan mengadunya. Lalu Boruto dan Kawaki berkata, ayo, saudaraku. Adegan pun beralih ke Koji, Sai, dan Konohamaru. Sambil terus berlari, Sai melakukan kulungan Segan dan mulai membuat Chojugiga. Terlihat Chojugiga Harimau Sai langsung muncul dan menyerang Mitsuki yang hendak mengejar. Melihat serangan Sai, Mitsuki bentuk segal tangan sambil berkata, Senei Tayasu. Setelah mengatakan hal tersebut, Mitsuki mengangkat tangan kanannya ke depan dan melakukan ular sangat banyak dari balik lengannya.
Terlihat ular milik Mitsuki dengan mudah mengejarkan serangan Sai. Karena hal tersebut, ular Mitsuki mulai menuju ke tempat Kashinkoji dan yang lain. Melihat kejadian itu, Kashinkoji langsung membalikkan badan dan langsung melakukan Jutsu Katon. Terlihat api yang sangat besar pun muncul melalui mulut Kashinkoji. Berkat hal itu, serangan Mitsuki berhasil ditahan oleh api tersebut. Adegan pun beralih ke Konohamaru. Sambil terus berlari, Konohamaru berkata, "Sepertinya kita berhasil lolos dari kejaran Mitsuki." Mendengar hal tersebut, Koji membalas, "Belum selesai. Lihat di atas kalian." Mendengar perkataan Kashinkoji, Konohamaru dan Sai pun melihat ke atas langit. Ternyata ada dua orang yang sedang menaiki Choujugega milik Inojin. Setelah diperhatikan cukup lama, Konohamaru pun terkejut dan berkata, "Inojin, dan di sebelahnya adalah Uchiha Sasuke." Tanpa basa-basi, Sasuke melakukan panasidan dan melemparkannya ke atas langit. Tiba-tiba tercipta awan yang sangat gelap. Di saat yang bersamaan, Sasuke tiba-tiba mengangkat tangannya ke atas langit. Melihat pergerakan Sasuke yang mencurigakan, saya berkata, "Apa yang ingin dia lakukan?" Sementara itu, Konohamaru pun mulai sadar apa yang Sasuke rencanakan. Dengan wajah yang panik, Konohamaru berkata, "Apa dia ingin menggunakan Kirin? Kita bisa mati jika terkena langsung serangan tersebut." Mendengar perkataan Konohamaru, Kashinkoji membalas, "Kau benar." Setelah mengatakan hal tersebut, Kashinkoji pun langsung menggunakan Sakemode. Adegan pun beralih ke Sasuke yang berkata, "Kirin." Setelah mengatakan hal tersebut, muncul petir yang berbentuk naga dari balik awan hitam. Terlihat Kirin Sasuke mulai bersiap menyerang Kashinkoji dan yang lain. Melihat kejadian itu, Koji pun menghentikan langkahnya dan menyuruh Konohamaru dan Sai untuk lari lebih dulu. Mendengar perintah Koji, Konohamaru berkata, "Apa kau berniat untuk menahannya?" Koji membalas, "Sebaiknya kau khawatirkan dirimu sendiri. Tinggalkan aku. Cepat." Setelah mengatakan hal tersebut, Koji langsung membuat dinding doton yang sangat besar. Terlihat doton tersebut membentuk sebuah kubah yang cukup tebal. Tak lama setelah itu, kiri Sasuke langsung beradu dengan dinding tersebut. Alhasil dinding itu pun hancur dan serangan Sasuke melakukan ledakan yang cukup besar. Karena ledakan tersebut, Konohamaru dan Sai yang tak jauh dari lokasi ledakan pun terhempas dan terjatuh. Sambil melihat ke belakang, Konohamaru berkata, "Kashinkoji." Adegan pun memperlihatkan dinding doton milik Koji yang hancur. Tak lama setelah itu, Koji pun akhirnya muncul dari balik reruntuhan tersebut. Terlihat Koji pun berdiri dan menatap ke arah Sasuke yang ada di atas langit. Setelah menatap Sasuke dengan tajam, Kashinkoji langsung berlari kembali menyusul Sai dan yang lain. Sementara itu, Sasuke yang bersama Inojin hanya menatap mereka dari kejauhan. Adegan pun beralih ke Yoroshiki bersama dua Otsutsuki yang lain. Terlihat Yoroshiki mulai terbang ke atas langit sambil berkata, "Sepertinya pesta akan segera dimulai. Murashiki, Ginshiki, apa semuanya sudah siap?" Ginshiki membalas, "Soal itu kau tidak perlu khawatir." Adegan pun beralih kepada shinobi Jonin yang sedang mengevakuasi warga desa Konoha. Salah satu shinobi berkata, "Semuanya masuklah ke dalam tempat ini." Setelah mengatakan hal tersebut, ada seorang warga Konoha yang terbaring sambil menyeret kakinya menuju ke tempat evakuasi. Melihat kejadian itu, salah satu shinobi berniat untuk menghampirinya. Ketika didekati, shinobi itu berkata, "Apa kau baik saja? Biar kau gendong sampai ke tempat evakuasi." Sebelum menyelesaikan perkataannya, orang itu langsung mengangkat kunai dan langsung menyerang leher shinobi tersebut. Karena serangan mendadak tersebut, shinobi Jonin itu pun langsung tewas. Melihat kejadian itu dari kejauhan, para shinobi yang ada di sana pun terkejut. Dengan sontak mereka semua melakukan kunai sambil berkata, "Apa yang telah kau lakukan?" Terlihat warga Konoha itu berdiri dan membalas, "Dasar amatir. Apa kalian tidak diajarkan untuk waspada dengan siapapun?" Mendengar hal tersebut, salah satu shinobi pun kesal dan berniat untuk menyerangnya. Namun rekannya langsung memegang tangannya sambil berkata, "Tunggu dulu. Sepertinya dia sedang dikendalikan." Sambil tersenyum, orang itu berkata, "Apa kau berniat menyerang warga desamu yang tidak bersalah? Itu hal yang bagus. Biar ku ajarkan padamu sedikit aturan. Jika kau menjadi seorang shinobi,
Kau harus membunuh siapapun tanpa ragu. Tidak peduli dia itu teman, saudara, rekan, dan hal lainnya. Karena tugas shinobi hanya membunuh, tidak lebih. Mendengar hal tersebut, rekannya berkata, "Jangan dengarkan dia. Dia sedang mencoba memanipulasi kita." Namun karena sudah terpancing, shinobi itu langsung berlari dan berniat untuk menyerang. Ketika shinobi itu berlari, warga desa tersebut langsung melepaskan kunai dan terjungkal ke belakang sambil berkata, "Siapapun tolong aku." Mendengar hal tersebut, shinobi itu langsung berhenti. Karena dia lengah, orang itu mengambil kunainya kembali dan langsung menyerang leher shinobi tersebut. Sambil tersenyum, orang itu berkata, "Sudah kubilang kan, tetaplah waspada dari apapun." Melihat tingkah orang itu, semua rekannya mulai marah dan membalas, "Dasar monster, beraninya kau mempermainkan emosi kami." Tak lama setelah itu, orang itu memasang raut wajahnya yang serius sambil berkata, "Di medan perang hanya ada dua pilihan, membunuh atau dibunuh." Sementara itu, shinobi lain membalas, "Kau ingin kami menghabisi orang ini kan? Tidak masalah. Ini juga kepentingan keamanan desa Konoha." Setelah mengatakan hal tersebut, terdengar teriakan dari para shinobi yang terkena serangan dari arah belakang. Ternyata para assassin mulai muncul yang mengepung para shinobi Konoha. Melihat kejadian tersebut, mereka pun sangat terkejut. Adegan pun beralih ke Daimon yang sedang berjalan bersama Eda di tengah jalan desa. Ketika sedang berjalan, Daimon berkata, "Aku tidak percaya bahwa aku sekarang bekerja untuk desa Konoha." Eda membalas, "Jangan mengeluh, Daimon. Sekarang kita juga bagian dari desa ini. Lagi pula ini adalah desanya tempat Boruto dan yang lainnya tinggal." Dengan raut wajahnya pasrah, Daimon berkata kembali, "Ya sudah, katakan di mana penyusup itu." Eda membalas, "Kita hampir sampai." Setelah mengatakan hal tersebut, Eda dan Daimon pun akhirnya bertemu dengan para assassin yang sedang mengepung para shinobi Konoha. Melihat kejadian itu, Daimon memasang raut wajah yang serius dan berkata, "Ketemu." Adegan pun beralih ke Kawaki dan Boruto yang sedang berada di atas gerbang desa Konoha. Terlihat mereka sekarang sedang menunggu kedatangan para Anbu, Kazunkoji, dan yang lain. Terlihat Boruto menggunakan mata Byakugan dan melihat situasi yang ada di depan sana. Setelah dilihat, Boruto pun akhirnya melihat para Anbu yang ada jauh di depannya. Boruto berkata, "Para Anbu mulai terlihat dari jarak 100 meter dari sini." Kawaki membalas, "Apa kau melihat Koji dan yang lain?" Boruto membalas, "Tidak, mereka belum muncul. Aku akan coba perluas jangkauan pandanganku." Setelah diperluas, Boruto akhirnya melihat Kazunkoji, Sai, dan Konamaru. Namun Boruto juga melihat ada Sasuke dan Inoji yang mengejar mereka dari atas langit. Melihat kejadian itu, Boruto pun terkejut. Melihat reaksi Boruto, Kawaki berkata, "Ada apa, Boruto?" Boruto membalas, "Aku melihat mereka dari 500 meter dari sini. Tapi aku juga melihat Paman Sasuke dan Inoji yang seolah-olah mengejar mereka." Mendengar hal tersebut, Kawaki pun hanya diam. Sementara itu, Boruto mulai mengaktifkan mata Jogan. Di saat Boruto menggunakan mata Jogan, dia pun melihat ada cakra negatif yang berbentuk lingkar yang sangat besar di dekat Kazunkoji dan yang lain. Melihat kejadian itu, Boruto pun mulai menganalisisnya. Terlihat Boruto melihat sumber dari cakra negatif tersebut. Setelah dicari, ternyata cakra negatif itu berasal dari Yoroseki. Boruto berkata, "Aku melihat cakra negatif di sekitar Paman Koji dan yang lain. Entah kenapa aku merasa aneh. Apakah lari mereka semakin melambat?" Mendengar hal tersebut, Kawaki langsung mengajak Boruto untuk menyusul dan menolong mereka. Sambil terbang, Kawaki berkata, "Kita harus menolong mereka, Boruto." Adegan pun beralih ke Kazunkoji kembali. Melihat lari Koji semakin melambat, saya berkata, "Kenapa lari kau lambat sekali?" Mendengar hal tersebut, Koji membalas, "Melambat." Sementara itu, Konohamaru berkata, "Hei Sai, kau juga. Pergerakanmu tiba-tiba melambat." Menyadari hal tersebut, Koji pun terkejut. Koji berkata, "Kita sudah masuk ke dalam area Shinjutsu. Aku tidak bisa melihat batas dari area Shinjutsunya. Yang jelas jika kita berada di area tersebut, pergerakan kita akan melambat 3-5 kali lipat."
Mendengar hal tersebut, mereka semua pun terkejut. Tak lama setelah itu, Yorishiki ternyata sudah berada tak jauh dari belakang mereka. Yorishiki berkata, "Kalian tidak akan bisa kabur lagi." Setelah mengatakan hal tersebut, Yorishiki langsung melakukan laser peledak ke arah mereka. Ketika serangan itu hampir mendekatinya, tiba-tiba Boruto datang menggunakan Hiraishin dan langsung menyerang serangan tersebut dengan segel karma. Melihat kedatangan Boruto, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Konohamaru berkata, "Boruto, bagaimana kau bisa datang ke sini?" Boruto membalas, "Karena aku meninggalkan beberapa logam di area sini." Adegan pun beralih ke Yorishiki kembali. Melihat ada Boruto, Yorishiki pun mulai mendekatinya sambil berkata, "Berani sekali kau muncul lagi di hadapanku. Apa kau tidak sadar bahwa perlawananmu itu sia-sia?" Terlihat Boruto sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Dengan wajahnya serius, Boruto membalas, "Meskipun perlawananku sia-sia, aku tidak akan pernah menyesal. Aku lebih menyesal jika tidak melakukan apapun untuk orang-orang yang aku sayangi." Mendengar hal tersebut, Yorishiki pun terdiam sejenak dan membalas, "Uzumaki Boruto, shinobi terakhir. Itu julukanmu kan? Akan kuhancurkan semuanya." Setelah mengatakan hal tersebut, Yorishiki melesat dengan cepat untuk menyerang Boruto. Ketika ingin menyerang, tiba-tiba ada besi hitam yang mengarah ke arahnya dari atas langit. Menyadari kejadian itu, Yorishiki langsung melompat ke belakang. Lalu dia pun melihat ke atas langit dan melihat ada Kawaki. Melihat Kawaki, Yorishiki pun terkejut dan berkata, Bukankah kau sudah mati waktu itu?" Kawaki membalas, "Mana mungkin aku mati sementara Otsutsuki masih berkeliaran. Aku akan memusnahkan seluruh Otsutsuki. Bukankah begitu, Boruto?" Borushiki membalas, "Siapa yang kau panggil Boruto?" Ternyata Momoshiki sudah mengambil alih kesadaran Boruto. Borushiki melanjutkan perkataannya, "Boruto tidak akan bisa menggerakkan tubuhnya jika berhadapan dengan orang itu. Sepertinya berbeda dengan Kawaki. Kau memiliki kekuatan untuk mengasih cakra negatif." Di sisi lain, Yorishiki berkata, "Meskipun rencanaku tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan, kalian pikir kalian bisa mengalahkanku?" Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Yorishiki memasang raut wajah serius. Adegan pun beralih ke Daimon dan Eda di desa Konoha. Melihat ada Daimon, para shinobi Konoha pun terkejut. Daimon berkata, "Kalau tidak salah, kalian adalah organisasi assassin kan? Entah apa yang kalian inginkan. Tapi aku tidak bisa memberikan kalian bertindak sesuka hati." Setelah mengatakan hal tersebut, Daimon langsung melesat dengan cepat ke arah mereka. Saking cepatnya Daimon, dia sudah berada tepat di belakang para assassin. Sebelum mereka sempat menoleh, Daimon langsung menendang mereka semua hingga terhempas ke tanah dengan sangat keras. Di sisi lain, para assassin yang tersisa diam-diam menyerang Daimon dari arah belakang. Namun Daimon yang menyadarinya langsung membalikkan badan dan menyerang balik mereka. Dengan raut wajah yang sedikit terkejut, Daimon berkata dalam hati, "Mereka tidak memiliki emosi." Tak lama setelah itu, tiba-tiba Murashiki langsung muncul di belakang Daimon. Sebelum Daimon sempat menoleh, Murashiki langsung menendang hingga terpental jauh dan menabrak dinding bangunan. Dengan raut wajah yang dingin, Murashiki berkata, "Jangan senang dulu karena kau telah mengalahkan assassin yang lemah." Tak lama setelah itu, Murashiki pun menoleh ke arah Eda. Melihat mata Sharingan Eda, Murashiki sedikit terkejut dan berkata, "Sharingan ya? Kekuatan omnipoten. Shinjutsu milik Shiba Otsutsuki. Sepertinya aku harus membunuhmu. Jika tidak akan merepotkan nantinya." Ketika Murashiki berjalan mendekati Eda, tiba-tiba Himawari langsung tiba dan langsung menyerangnya dengan Tagetsu. Namun secara mengejutkan, Murashiki langsung berteleportasi ke tempat yang lain. Melihat kejadian itu, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Himawari berkata, "Teleportasi." Setelah mengatakan hal tersebut, ternyata Murashiki sudah berada tepat di belakang Himawari. Tanpa basa-basi, Murashiki langsung memukul wajah Himawari hingga terlempar jauh. Dengan raut wajah yang dingin, Murashiki berkata, "Jadi kau adalah wadah dari Kyuubi ekor 9 ya? Aku jadi tertarik untuk mengambil cakramu. Tapi saat ini itu bukan prioritas kami."
Tak lama setelah itu, Murashiki menoleh ke arah Eida dan berkata kembali, "Apa kau terima Uchiha Sarada beserta anaknya? Jika kau menunjukkan jalannya, aku akan membiarkanmu hidup." Setelah mengatakan hal tersebut, Daemon tiba-tiba bangkit dan langsung melesat dengan cepat ke arah Murashiki untuk menyerang. Menyadari hal tersebut, Murashiki menggunakan kemampuannya untuk berpindah lokasi. Terlihat Murashiki berada di arah gelap di sekitar pohon. Sementara itu, Daemon dengan wajah serius berkata, "Bagaimana bisa kau menyerangku? Apa kalian telah menghilangkan seluruh emosi kalian?" Adegan pun memperlihatkan pemandangan desa Konoha dengan bulan cukup terang. Sambil menatap Daemon dengan wajah yang santai, Murashiki berkata, "Kau tahu assassin kan? Kami membuat ini untuk mempelajari cara manusia bertahan hidup. Dan kami dapat menguasai emosi bahkan menghilangkannya. Karena itulah esensi assassin." Eida membalas, "Apa yang kau inginkan dari Sarada dan anaknya?" Murashiki berkata, "Mana ada seseorang yang ingin membocorkan rencana mereka ke pihak musuh. Aku tidak akan memberitahu kalian. Tapi meskipun aku berkata begitu, kau akan menggunakan mata Sharingan untuk mencari tahunya kan? Karena itulah aku ingin menghabisimu terlebih dahulu." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Himawari yang sempat terluka akhirnya bangkit kembali. Himawari berkata, "Jika kau ingin menghabisi Eida dan yang lain, kau harus melangkahi mayatku." Dengan wajah yang dingin, Murashiki membalas, "Jadi 2 lawan 1 ya? Tidak masalah." Adegan pun beralih ke Murashiki kembali. Sambil melayang di udara, Murashiki berkata, "Kawaki, apa kau tahu sesuatu tentang Shinjutsunya?" Kawaki membalas, "Kalau tidak salah dia mempunyai 5 Shinjutsu. Area ini memperlambat gerakan kita berkali-kali lipat dari biasanya." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Sasuke datang dari atas langit dan langsung menggunakan Chidori untuk menyerang Kawaki. Namun Kawaki langsung mencegah dirinya untuk menghindar. Di satu sisi ternyata banyak elang Chojo Giga milik Inogen yang mengarah ke arah Murashiki. Namun Murashiki langsung menghancurkannya dengan Odama Rasengan. Terlihat Sasuke dan Inogen sekarang berada di sebelah Murashiki. Tak hanya itu saja, Mitsuki juga telah sampai ke tempat mereka. Melihat kejadian itu, Murashiki berkata, "Kau telah mengubah ingatan mereka." Sambil tersenyum, Murashiki membalas, "Inilah prajuritku yang baru. Aku juga punya kartu as Uchiha Sasuke. Sepertinya cukup Uchiha Sasuke saja yang akan melawan kalian. Kalau tidak salah, dia mempunyai cakra Rikudo dan bisa menghilangkan cakra kalian dalam beberapa detik lewat tebasan pedang kan?" Mendengar hal tersebut, Murashiki, Kawaki, Kashinkoji, dan semua orang pun terkejut. Tanpa basa-basi, Sasuke langsung menggunakan cakra Rikudo dan langsung melakukan bola Kudodama di balik punggungnya. Dengan wajah sedikit panik, Kawaki berkata, "Murashiki, alihkan kesadaran Boruto sekarang. Dia seharusnya lebih tahu teknik berpedang dan melawan gurunya sendiri." Murashiki membalas, "Kau gila ya? Kau ingin membunuhnya? Dia tidak akan bergerak jika berada di dekat Yorishiki." Dengan wajah yang kesal, Kawaki berkata, "Lakukan saja. Aku percaya padanya." Tak lama setelah itu, kesadaran Boruto pun akhirnya kembali. Boruto berkata, "Jadi begini akhirnya, Paman Sasuke, aku akan melawanmu." Terlihat Boruto pun mengaktifkan mata Jogan dan segel karmanya. Seketika itu tiba-tiba kontrol otaknya akhirnya berhasil terbebas dari pengaruh Yorishiki. Melihat kekuatan Jogan mulai memperlihatkan potensinya kembali, Yorishiki sedikit terkejut. Yorishiki berkata, "Mata Jogan ya? Aku harus mendapatkan mata itu bagaimanapun caranya." Di sisi lain, Kawaki berniat untuk membantu melawan Sasuke. Namun Mitsuki dan Inogen langsung menghalanginya. Melihat hal tersebut, Kawaki berkata, "Minggirlah kalian berdua. Aku tidak akan segan-segan menyerang kalian walaupun kalian dipengaruhi." Di tengah-tengah konflik tersebut, Kashinkoji berniat melarikan diri bersama Konohamaru dan Sai. Koji berkata, "Jika aku melakukan kata segera masuk ke dalam mulutnya, kita akan pergi dari sini sebelum Yorishiki menarget kita." Mendengar hal tersebut, Konohamaru membalas, "Apa kau ingin meninggalkan mereka berdua?" Koji membalas, "Justru sebaliknya. Dengan tidak adanya kita di sini, justru mereka bisa lebih fokus untuk bertarung."
Lagi pula aku tidak bisa membiarkan dia mendapatkan ingatanku. Jika sampai terjadi, hancur sudah rencana ini. Setelah mengatakan hal tersebut, Kashikoji langsung makan bola gama. Ketika mereka hendak masuk, pergerakan mereka sangat lambat karena efek dari area Yorishiki. Melihat kejadian itu dari kejauhan, Yorishiki berkata, "Tidak akan kubiarkan lari." Terlihat Yorishiki langsung melakukan petilan sangat besar ke arah mereka. Melihat kejadian itu, Boruto pun terkejut. Di satu sisi, Kawaki dengan cepat melesat ke arah mereka. Namun pergerakan Kawaki lebih lambat dari sebelumnya. Kawaki berkata, "Jika begini terus pasti aku akan terlambat." Karena tidak ada cara, Kawaki langsung melakukan banyak kubus hitam untuk melindungi Kashikoji dan yang lain. Terlihat petir itu langsung mengenai kubus milik Kawaki dan meredamnya. Dengan raut wajah yang tenang, Yorishiki berkata, "Kekuatan kubus hitam milik Ishiki. Sepertinya kau menguasainya dengan sangat baik." Kawaki membalas, "Jangan sebut nama itu di hadapanku." Sementara itu, Sasuke langsung melesat dengan cepat ke arah Boruto untuk menyerang. Melihat Sasuke yang mendekat, Boruto langsung menembakkan Kiro Rasengan ke arahnya. Ketika serangan itu menghilang di tengah jalan, Sasuke menggunakan mata Rinnegan-nya untuk menukar posisinya dengan Boruto. Karena hal tersebut, Boruto pun malah terkena serangan miliknya sendiri. Melihat kejadian itu, Sasuke pun tersenyum. Namun ketika Sasuke melihat ke samping, dia pun terkejut saat melihat ikat kepala Boruto yang melayang. Sementara di sisi lain, Boruto yang sempat terluka pun tersenyum ke arahnya. Tiba-tiba Boruto menggunakan Hiraishin dan langsung menyerang Sasuke dengan Teketsu. Terlihat Sasuke pun terlempar jauh hingga menabrak pohon. Melihat kejadian itu, Yorishiki pun sedikit terkejut. Di saat yang bersamaan, Kawaki langsung terbang ke arah Yorishiki untuk menyerangnya. Namun Yorishiki yang sadar berkata, "Kau kira dengan kecepatanmu yang lambat itu bisa mengalahkanku?" Setelah mengatakan hal tersebut, Yorishiki melesat dengan cepat dan langsung menghantam wajah Kawaki. Terlihat Kawaki terlempar hingga terseret ke tanah. Dengan raut wajah yang dingin, Yorishiki pun melihat ke samping. Ternyata Mitsuki dan Inogen terjebak besi hitam sehingga mereka tidak bisa bergerak lagi. Melihat kejadian itu, Yorishiki berkata, "Aku terkejut kau tidak ragu untuk melukai temanmu Kawaki. Kau bahkan lebih mengambil konsep ninja daripada mereka." Adegan pun beralih ke Boruto yang berteriak memanggil Kawaki. Boruto berkata, "Kawaki, kau baik-baik saja?" Terlihat Kawaki pun berdiri kembali sambil berkata, "Sudah kubilang jangan samakan aku dengan hal itu. Aku adalah aku, bukan siapapun." Yorishiki membalas, "Itulah kenapa kau lemah Kawaki. Kau tidak bisa menguasai emosimu sendiri. Sama seperti Boruto." Mendengar hal tersebut, Boruto membalas, "Kami tidak butuh pendapat dari makhluk yang tidak mempunyai perasaan sepertimu." Tak lama setelah itu, Yorishiki tiba-tiba duduk di atas batu sambil tertawa. Yorishiki berkata, "Baiklah, aku mengerti sekarang. Jika ini tidak berhasil, aku masih mempunyai cara yang lain. Aku akan meledakkan gurumu dan juga teman-temanmu." Mendengar hal tersebut, Boruto dan Kawaki pun terkejut. Boruto berkata, "Apa aku bilang?" Adegan pun beralih ke Murashiki kembali. Terlihat Murashiki mulai memasang kuda-kuda taijutsunya sambil mengaktifkan mata Byakugan. Di sisi lain, Himawari menggunakan Byakugannya juga dalam wujud mode Kyuubi. Sementara itu, Daimon mulai waspada dan mulai menjaga Eda. Tak lama setelah itu, Himawari langsung melesat dengan cepat ke arah Murashiki. Ketika sudah dekat, Himawari langsung menggunakan cakram Kyuubi untuk menyerang. Ketika serangan itu mengenainya, tiba-tiba tubuh Murashiki menghilang dalam bayangan. Melihat kejadian itu, Himawari dan Daimon pun terkejut. Adegan pun beralih ke Daimon yang waspada. Daimon berkata, "Aku masih belum menemukan cara kerja kekuatannya tersebut. Tetap di belakangku Kak Eda." Tak lama setelah itu, tiba-tiba Murashiki berkata, "Sepertinya aku salah menilaimu. Walaupun kau tahu kekuatanku itu tidak akan mengubah apapun." Mendengar suara Murashiki, Daimon pun melihat ke sekeliling sambil berkata, "Keluarlah kau pengecut." Tepat setelah mengatakan hal tersebut, Murashiki langsung muncul di belakang Daimon sambil berkata, "Kau tahu, aku senang melihat orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa." Sebelum Daimon sempat menoleh, Murashiki langsung menggunakan taijutsunya dan menyerang Daimon secara terus-menerus. Ketika terus dipukuli, Daimon langsung melawan balik dengan cara menendangnya. Namun Murashiki langsung berpindah ke lokasi yang lain.
Dengan raut wajah yang santai, Murashiki berkata, "Aku kira kalian adalah lawan yang sulit. Ternyata itu hanya gurama saja." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba keluar kekuatan dari Zenoida. Terlihat muncul bola sabit di tengah-tengah langit. Lalu sinarnya mulai memancar hingga menembus luar bumi. Di saat yang bersamaan, rotasi bumi mulai bergerak lebih cepat hingga pergantian malam hari menjadi siang hari. Melihat kejadian itu, Yorishiki, Boruto, dan semua orang yang ada di sana pun terkejut. Sementara Murashiki dia juga terkejut dan berkata, "Apa yang kau lakukan?" Dengan raut wajah yang serius, Eda membalas, "Aku sudah tahu kekuatanmu. Kau juga merasa begitu kan, Daimon?" Terlihat Daimon tersenyum jahat sambil berkata, "Pantas saja kau bisa berteleportasi dan semacamnya. Shinjutsu Kageho. Jika tidak ada bayangan, kau tidak akan bisa menggunakan kekuatanmu kan?" Mendengar hal tersebut, Murashiki mulai kesal dan membalas, "Jangan meremehkanku. Kalian kira kalian bisa mengalahkanku?" Mendengar Murashiki yang kesal, Daimon pun tersenyum dan berkata, "Hei, tahan emosimu. Bukankah assassin tidak memiliki emosi?" Di sisi lain, Himawari langsung melesat dengan cepat dan langsung menyerang Murashiki dengan tinjuannya. Namun Murashiki langsung menahan tinjuan Himawari. Ketika Murashiki menahan tinjuan Himawari, tiba-tiba Himawari mengaktifkan mata Tesseigan. Melihat kejadian itu, Murashiki pun terkejut. Tak lama setelah itu, cakra Tesseigan mulai menyatu dengan cakra Kyuubi. Sebelum Murashiki sempat bereaksi, Himawari langsung menendangnya ke atas langit. Namun Himawari langsung menariknya kembali dengan kemampuan gravitasi dari kekuatan Tesseigan. Setelah cukup dekat, Himawari memukul wajah Murashiki hingga terlempar jauh ke arah Daimon. Terlihat Daimon mulai tersenyum dan bersiap untuk melancarkan serangannya. Ketika sudah dekat, Daimon langsung melompat dan memijak tubuh Murashiki dengan sangat keras. Terlihat Murashiki muntah darah akibat serangan tersebut. Melihat raut wajah Daimon tersenyum dan ingin menyerang lagi, Murashiki langsung melakukan peledak tingkat maksimum untuk menembak kepala Daimon. Namun serangan itu malah berbalik ke arah Murashiki dan langsung menghilangkan nyawanya. Melihat kejadian itu, Daimon berkata, "Niat membunuhmu besar sekali." Adegan pun beralih ke Yorishiki yang masih heran dengan apa yang sedang terjadi. Yorishiki berkata, "Apa yang sedang terjadi?" Mendengar hal tersebut, Koji pun tersenyum. Melihat Koji yang tersenyum, Yorishiki pun sedikit kesal sambil berkata, "Apa yang lucu?" Sebelum menyelesaikan perkataannya, Kawaki tiba-tiba menempelkan besi hitam ke tubuh Sasuke. Karena hal tersebut, Sasuke tidak bisa bergerak karena besi hitam itu. Melihat tingkah Kawaki, Yorishiki berkata, "Sepertinya kau benar-benar tidak peduli. Aku akan meledakkan mereka." Setelah mengatakan hal tersebut, Yorishiki langsung menggunakan kekuatannya. Namun Sasuke dan yang lainnya tidak kunjung meledak. Karena hal tersebut, dia sendiri pun heran. Kawaki berkata, "Kenapa tidak bisa melakukannya?" Karena rencananya malah gagal, Yorishiki mulai frustasi dan mulai melakukan kekuatan penuhnya. Terlihat dia mulai berubah menjadi wujud dewa aslinya. Di satu sisi, Kawaki mendekati Boruto sambil berkata, "Kau yakin bisa mengalahkannya?" Dengan raut wajah ragu, Boruto membalas, "Entahlah, apakah kekuatanku cukup untuk mengalahkannya?" Tak lama setelah Boruto mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Kawaki melakukan buah cakra dan memberikannya kepada Boruto. Melihat hal tersebut, Boruto pun terkejut dan berkata, "Buah cakra? Dari mana kau mendapatkannya?" Sambil tersenyum, Kawaki membalas, "Aku mengambilnya di planet lain, dan kebetulan ini saat yang tepat. Makan ini dan jadilah setara denganku." Mendengar hal tersebut, Boruto pun tertawa dan mengambil buah cakra tersebut sambil berkata, "Kenapa dari tadi kau hanya diam?" Setelah mengatakan itu, Boruto memakan buah cakra itu sampai habis. Terlihat cakra Boruto langsung meluap dan kekuatannya mulai kembali. Tak hanya itu saja, jawabannya semakin muak karena buah cakra. Setelah selesai memakannya, Boruto berkata, "Ayo saudaraku, kita akan melawannya." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, muncul tanduk dari karma tingkat keempat di kepala Boruto. Di satu sisi, Kawaki juga menunjukkan tanduk dari Sega Karma tingkat keempat. Adegan pun beralih ke Yorishiki yang sudah menjadi wujud Dewa Otsutsuki yang sesungguhnya. Yorishiki berkata, "Akan kuhancurkan kalian bersama bumi ini."
Setelah mengatakan hal tersebut, Yorishiki langsung melesat ke arah Boruto dan Kawaki. Melihat kejadian itu, Kawaki berkata, "Kau siap?" Boruto membalas, "Tentu saja." Tak lama setelah itu, Kawaki langsung melakukan kubus kecil dan mengalihkannya dengan cakra negatif. Tiba-tiba muncul dinding besar dari kubus milik Kawaki sebagai arena pertempuran mereka. Di satu sisi, Boruto langsung melakukan pedang Kusanagi dan melapisinya dengan Presiden. Ketika Yorishiki semakin mendekat, Boruto langsung melakukan Odama Rasengan yang sangat besar. Melihat serangan tersebut, Yorishiki langsung terbang tinggi untuk menghindar. Di saat yang bersamaan, Boruto langsung mengepalkan tangannya. Seketika itu, Yorishiki mulai terhisap ke arah Rasengan tersebut. Namun Yorishiki langsung menggunakan laser peledak dan langsung menggunakan bola hitam untuk menghancurkan serangannya. Setelah hancur, tiba-tiba muncul banyak batang besi hitam ke arah Yorishiki. Dengan refleks yang cepat, Yorishiki langsung menangkis satu persatu besi tersebut. Ketika ingin menangkis serangan besi hitam terakhir, tiba-tiba besi itu berubah wujud menjadi Kawaki. Melihat kejadian itu, Yorishiki pun sedikit terkejut. Tanpa basa-basi, Kawaki langsung mengangkat tongkat besi ke arah Yorishiki. Namun Yorishiki langsung menangkis besi itu dengan tangannya. Ketika Yorishiki menangkis tongkat Kawaki, tiba-tiba ujung tongkat tersebut melakukan ledakan. Karena hal tersebut, Yorishiki pun terhempas jauh ke belakang. Tak sampai di sana, ada 4 shuriken yang mengarah ke arah Yorishiki. Dengan cepat, Boruto langsung menggunakan Hiraishin dan berniat untuk menyerangnya dengan Rasengan. Menyadari tindakan Boruto, Yorishiki langsung melakukan laser hitam untuk membalas. Namun Boruto tiba-tiba berkata, "Soheki Rasengan." Ternyata Boruto mengubah jurusnya untuk mementulkan serangannya. Terlihat pusaran pelindung langsung membalikkan serangan milik Yorishiki. Karena hal tersebut, perutnya pun terkena serangannya sendiri hingga menembus tubuhnya. Tak sampai di sana, Boruto langsung memotong tangan kanan Yorishiki dengan pedang Kusanagi. Tidak ingin kalah, Yorishiki langsung menggunakan tangan kirinya untuk mencekik leher Boruto. Lalu Yorishiki berniat untuk mengambil ingatan Boruto dan semua jurusnya. Namun mata jogan Boruto mulai bereaksi dan melihat celah kelemahannya. Tanpa basa-basi, Boruto langsung melakukan elemen es untuk membukukan Yorishiki. Namun Yorishiki yang sadar langsung melepaskan Boruto dan melompat jauh ke belakang. Dengan wajah yang panik, Yorishiki berkata, "Aku tidak menyangka kau sekuat ini." Kawaki membalas, "Bukan dia yang kuat, tapi kau sendiri yang lemah." Mendengar hal tersebut, Yorishiki pun sedikit kesal dan langsung memanggil Kiseki Otsutsuki melalui portal. Ketika sudah tiba, Kiseki berkata, "Gunakan aku sebagai kekuatanmu." Tanpa pikir panjang, Yorishiki langsung mengubah Kiseki menjadi sebuah pil dan memakannya. Terlihat tubuhnya sembuh kembali seperti sedia kala. Dengan wajah yang sudah muak, Yorishiki berkata, "Aku akan mengakhiri semua ini." Terlihat Yorishiki langsung melakukan seluruh ingatan yang dimilikinya untuk membuat jurus yang baru. Tak lama setelah itu, muncul bola hitam yang sangat besar di tangannya. Boruto berkata, "Ikuti aku, Kawaki. Kau sudah menyiapkannya kan?" Kawaki membalas, "Tentu saja." Adegan pun beralih ke Yorishiki yang langsung menembakkan bola hitam tersebut karena mereka sambil berkata, "Matilah bersama ingatan ini." Di sisi lain, Kawaki sudah berdiri tepat di depan bola hitam tersebut. Terlihat Kawaki menggunakan cakra negatif dengan mengalirkannya ke siklus karma. Setelah serangan itu mendekat, Kawaki langsung menyerang serangan itu dengan siklus karma. Melihat kejadian itu, Yorishiki pun sangat terkejut sambil berkata, "Mustahil. Dia bisa menyerang ingatan orang melalui cakra negatif." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Yorishiki mendengar suara kepingan logam yang jatuh tepat di belakangnya. Boruto berkata, "Kau terlalu meremehkan manusia. Kalau begitu, ini saatnya kau pergi dari dunia ini." Sebelum Yorishiki menoleh ke belakang, Boruto langsung melancarkan serangan Uzuiko di punggungnya. Terlihat pusaran Uzuiko mulai membesar dan langsung menghancurkan tubuhnya. Tak lama setelah itu, pertarungan Boruto pun selesai. Terlihat Boruto langsung menonaktifkan siklus karma. Lalu Boruto menghampiri Kawaki sambil berkata, "Akhirnya sudah selesai." Sambil tersenyum, Kawaki membalas, "Sepertinya begitu. Sekarang aku tinggal melepaskan ingatan ini sehingga semua orang bisa mengingatkan dengan mereka." Terlihat Kawaki melepaskan ingatan yang diserapnya. Tak lama setelah itu, Sasuke,
Inojin, Misuki, dan seluruh orang yang diambil ingatannya akhirnya kembali normal. Di satu sisi Koji berkata, ini belum berakhir Boruto. Anakmu sedang dalam bahaya. Mendengar hal tersebut, tatapan Boruto pun menjadi lebih serius. Adegan pun beralih ke Sarada dan anaknya di atas atap kantor Hokage. Tak hanya mereka, Naruto juga berada di sana. Naruto berkata, sepertinya sudah berhasil ya. Sarada membalas, sepertinya begitu. Adegan pun beralih ke jiwa Yorishiki yang semakin dekat dengan Saruto. Yorishiki berkata, sedikit lagi. Namun ketika hendak masuk, tiba-tiba Boruto sudah ada di hadapannya sambil berkata, kau kira kau bisa lolos dari jaugan milikku? Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto menggunakan mata jogannya untuk menghilangkan eksistensinya. Melihat ada Boruto, Sarada memanggilnya dan berkata, Boruto, apa kau baik-baik saja? Sambil menoleh ke belakang dan tersenyum, Boruto membalas, ya, aku baik-baik saja. Semuanya sudah aman. Benar-benar aman. Adegan pun beralih setelah 1 minggu kematian Yorishiki. Terlihat Boruto, Mitsuki, dan seluruh keluarga Boruto berkumpul di tengah-tengah lapangan rumput yang luas. Di sana mereka sedang piknik bersama dan sedang mengobrol. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Boruto berdiri dan berkata, terima kasih semuanya telah hadir di acara piknik ini. Jujur saja, aku senang semuanya baik-baik saja. Semua orang yang ada di sini, mulai dari guru Konohamaru, pemeneji, dan yang lain. Aku senang bisa melakukan ini untuk kalian semua. Dan inilah impian baruku. Aku ingin hidup seperti ini bersama kalian. Tidak ada lagi perang, permusuhan, dan semuanya. Kita semuanya sudah damai. Mendengar hal tersebut, semua orang pun tersenyum. Di sisi lain, Kawaki tiba-tiba berkata, masih ada satu lagi yang harus disingkirkan di sini. Mendengar perkataan Kawaki, semua orang pun heran. Terlihat Kawaki pun menatap ke arah Momoshiki yang bersantai di atas pohon. Melihat tatapan Kawaki, Momoshiki membalas, seharusnya aku memukul wajahmu saat itu. Mendengar hal tersebut, semua orang pun tertawa. Adegan pun beralih ke Boruto yang duduk melihat anaknya dan Sarada. Boruto berkata, sepertinya begini juga tidak masalah. Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Yorishiki telah tewas dan dunia kembali aman. Tak hanya itu saja, semua keluarga Boruto akhirnya berkumpul untuk bersantai. Dan Boruto episode spesial prediksi chapter ke-14 sudah berakhir. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan kita akan berjumpa lagi di next serial episode. Hai. 私はそれになれることができません。チャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激は少し迷惑です。